Ada nggak abang hari ini berbuat dosa? Nggak usah sebutkan dosanya. Ada nggak berbuat dosa ini? Ada berbuat dosa. Sebentar ya. Kalau nggak ada dosa, nabi kau Kingdom. Kau nabi, kalau nggak ada dosa. Gini ya. Awat itu aja susah kali kau. Oke, sebentar, santai aja ya. Baik. Santai aja ya. Jadi gini supaya teman-teman bisa pahami ya. Alkitab mengatakan begini ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau hari ini pun ada dosa yang saya buat, apakah dosa yang saya buat itu mengakibatkan saya masuk neraka? Tidak. Alkitab berkata, ada dosa yang mengakibatkan maut, ada dosa yang tidak mengakibatkan maut. Contoh gini bang. Ketika saya berpikiran jorok ya, contoh ya, jangan berbuat dosa, berpikiran jorok saja. Melihat perempuan, lalu saya nafsu, ya, berpikir, oh tubuh manusia itu, oh berpikir, bagaimana kalau saya tidur dengan perempuan itu, dosa tidak itu? Dosa. Tetapi apakah ketika saya berpikiran itu, dosa itu mengakibatkan saya masuk neraka? Tidak. Itu tidak mengakibatkan maut bagi saya. Karena Alkitab sendiri berkata, ada dosa yang mengakibatkan maut, ada dosa yang tidak. Itulah bagaimana? Yang saya katakan, Bang. Nah, tidak sebentar, adilnya Bang. Bible itu. Sebentar, Bang. Abang kalau makanya dengarkan dulu, dengarkan dulu ya. Kau yang diam dulu. Ketika saya, contohnya, ketika saya berpikiran cabul, terus saya sadar, waduh, ini pikiran saya cabul. Saya minta darah Yesus menguduskan dan menyucikan saya. Bang, abang terlalu panjang. Sekarang saya tanya, kalau istri abang, mohon maaf, istri abang, lalu orang-orang laki-laki di sekitar abang berpikiran cabul dengan istri abang, abang ikhlas atau marah? Apa perasaan abang? Orang berpikir cabul terhadap perempuan siapa, itu haknya dia. Oh, berarti abang nggak marah? Ibaratnya gini, lah, abang. Yang ditanya marah apa tidak, Pak Kingdom? Marah apa? Abang marah nggak? Ini istri abang dengar loh. Ini istri abang dengar loh. Hati-hati bang, jawaban abang menentukan kelanjutan rumah tangga. Oke, baik. Kan abang berkata kalau ada laki-laki lain berpikir cabul dengan istri saya, lah, abang marah nggak? Pikirannya dia. Nah, itu pikirannya dia, silakan aja. Aduh. Abang marah. Sudah, Ustaz, ganti pemain. Di sini ada juga, kita sambut dulu orang. Persoalannya apa? Iya, sabar Bang Kingdom, sabar. Bang Pejuang, gitu. Ya, Bang Pejuang, selamat malam abangku, selamat bergabung. Ya, terima kasih sudah mampir di klinik kami, Bang. Buka mute-nya, Bang. Ibaratnya gini, Bang ya. Sabar Pak Kingdom, sabar dulu. Sabar Pak Kingdom. Karena Abang muter-muter nggak menjawab pertanyaan saya. Ya. Silakan Pak. Pak Pejuang, Bang Napi, selamat malam Bang Napi ya. Malam host yang ganteng, malam Ustaz, malam semuanya, malam Bang Kingdom. Ya, mana dia? Ya Pejuang, silakan Pak. Apa yang Anda mau? Di sini diskusi kita tema apa, keselamatan menurut Islam dan Kristen, Pak. Berdiskusi dengan Ustadz kami. Tolong Anda diskusi dengan apa? Siap, silakan. Sekali tadi Pak Malu mau bertanyakan sama pendeta Kingdom. Rupanya udah diturunkan. Oh, pendeta Kingdom. Kayaknya ini musuh-musuh pendeta Kingdom semua ini, Ustadz. Dari Kristen lagi nih. Memang mereka sasar untuk ini. Bang, soalnya kalau saya itu biasa tawuran, Ustadz. Kalau boleh tahu apa pertanyaan Abang untuk Bang Kingdom, coba. Saya mau bertanya sama beliau tadi tentang Matius 12 ayat 38 sampai 40. Karena di dalam Islam kan mengimani bahwa Yesus itu tidak mati. Ya. Jadi setelah saya baca-baca yang tertulis dalam Matius, sejalan memang yang sama yang diimani orang Islam. Wih, luar biasa ini. Jadi saya mau tanya tadi sama pendeta Kingdom. Banyak yang hampir Ustadz malam ini, cuma belum ada yang gol nih. Silakan Ustadz. Mungkin Ustadz tanggapi, silakan Bang Pujangga, silakan. Iya, jadi kalau kita mau mempelajari Bible yang sebenarnya, termasuk yang Abang bilang perjuangan
ya sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, kan begitu. Tinggal masalahnya Bang Perjuangan ini belum asyhadu, harusnya asyhadu nih Bang Perjuangan nih. Jadi biar jelas garis perjuangannya melawan Bang Kingdom ini bernilai pahala, kan begitu kan. Nah, jadi kalau dalam Islam Abang berjuang di garis Islam meluruskan Bang Kingdom, nah itu mendapatkan pahala dalam agama Islam. Tapi memang kan dalam Islam tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam. Balighu anni walau ayah, ya sampaikan kepada mereka walau satu ayat. Nah berbeda dengan agama Kristen, Bang Perjuangan pasti tahu dalam Bible, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kan. Ya disitulah yang di luar Kristen harus dibaptis, termasuk kami muslim ini dikatakan sebagai domba yang tersesat, kan. Sudah domba tersesat pula kami dibilang, kan. Tapi kami tidak marah, kan begitu. Nah, jadi ya inilah kenapa kami ingin meluruskan itu, Bang Perjuangan. Begitu. Begitu Bang, Masya Allah. Bang Loding, tadi Siap, ada teman kita yang meluruskan antara ruh dan jasad keduanya masuk surga. Jadi mohon izin teman-teman yang muslim, nanti akan saya coba cek. Kalau memang saya salah, tentu yang benar itu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nama saya manusia juga ada kesalahan. Dan jujur tema yang saya siapkan hari ini, materi yang saya siapkan hari ini adalah tentang keselamatan dalam iman dan iman Islam dan Kristen. Dan mohon izin, iya, betul. Bang Loding, saya sangat bersemangat malam ini. Sebenarnya tadi saya tuh baru masuk rumah sakit, Bang Loding, ini ada saya, Masya Allah. baru masuk rumah sakit saya. Jadi qadarullah, lambung saya ada masalah, salah makan. Tadi saya 1 jam di infus, alhamdulillah sudah baikan, maka langsung saya kemari untuk live dengan tema yang sudah disiapkan. Jadi kepada teman-teman muslim, sekali lagi saya mohon izin, mohon maaf kalau misalnya tadi ada kesalahan jawaban saya tentang ya tadi keislaman. Karena yang saya siapkan malam ini temanya adalah keselamatan antara Kristen dan Islam. Jadi kita saling support teman-teman muslim ya. Kita saling support. Betul. Betul, Ustaz. Silakan. Mungkin Pak Perjuangan Silaban, Pak Perjuangan Silaban mungkin bertanya bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam. Begitu, apakah Anda bisa menjabarkan bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan? Karena sesungguhnya kehidupan kita adalah yaitu akhirat, kan. Dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat untuk meninggal, Pak. Jangan sampai kita berharap selamat-selamat, ternyata begitu mati diusir Tuhan. Nah, takutnya seperti itu, Pak. Makanya kebetulan di sini dihadiri oleh Ustadz kami. Mungkin Bapak mau bertanya tentang konsep seputaran keselamatan di dalam Islam bagaimana, Pak? Begitu. Karena kami orang Islam ini juga salah satu rukun iman kami itu ya harus percaya Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Begitu. Jadi tidak akan lengkap keimanan kami apabila kami tidak percaya sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Begitu. Jadi ketika kami di Islam inilah kami yang menjalankan perintah Yesus yang sebenarnya. Nah, itu konsep keselamatan Yesus itu kan Yohanes 17:3 itu satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Bapa yang di langit. Begitu. Bagaimanakah? Apakah? Makanya Ustadz, itu saya paling suka sekali itu konsep keselamatan. Makanya palingan kita merujuk kepada pengajaran Yesus dan pengajaran Nabi Muhammad itu sama, karena sama-sama dari satu sang sumber, kan. Nah begitu. Mungkin Ustadz Pak Perjuang mau bertanya kepada Ustadz kita, silakan Pak. Ini aja Pak Ustadz, saya ingin tanggapan dari Pak Ustadz tentang dengan terkait dengan Matius 12 ayat 38 sampai 40 supaya oten-oten yang di bawah juga mengerti. Bacakan ayatnya, Pak. Sebentar, ini masuk Ustaz, ini ya. Karena bagus nih, memang hanya orang Islam yang paham Bible, Pak. Betul. Lebih baik Anda tanya kepada orang Islam daripada tanya kepada pendeta. Palingan dikasih Yohanes 1:1, Pak. Silakan. Jadi dikatakan di dalam Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pejuang udah mengerti belum? Tunggu Pada Pak, waktu biar itu beliau melanjutkan. Pak, sabar dulu, Pak. Pak Hamba Hina, Bapak sabar Hotel dulu, Pak. Pejuang udah mengerti belum? Tunggu, Sabar, tunggu. Pak Hamba Hina, sabar dulu. Biar beliau Biarkan melanjutkannya. Oh ya, siap. Silakan Bang Perjuangan. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus.
Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yang saya baca Pak Ustadz, surah Yunus, satu ayat pun tidak ada mengatakan Yunus itu mati dalam perut ikan. Jadi dalam iman saya juga seperti itu. Dalam perut bumi tidak Yesus itu tidak mati. Tapi yang kami imani selama ini kan bahwa Yesus itu mati. Jadi tolong Ustadz jabarkan dulu apanya, tanggapannya. Itu kan salah satu nubuat ya, bahwa Yesus akan mengalami hal seperti Yunus. Dan Nabi Yunus dalam perut ikan kan tidak mati. Dan memang itu menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala, atau kuasa Allah atau kuasa Tuhan. Bagaimana mungkin Nabi Yunus tidak mati lalu Yesus yang dianggap menjadi anak kemudian mati? Itu kan tidak masuk akal. Tapi memang dalam agama Islam bahwa Yesus itu tidak disalib tapi yang diserupakan, kan begitu. Yesus diangkat ke surga, ke langit, lalu kemudian nanti Yesus turun ke bumi. Dalam hadis dan dalam Bible juga sama, tetapi penjelasan lebih lengkapnya itu dalam hal hadis. Dikatakan apa? Membunuh babi, mematahkan salib, lalu kemudian apa? Mengatakan bahwa dia bukan Tuhan tetapi hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan ditulis juga di dalam Bible itu, bahwa Yesus mengatakan apa? Yesus lalu mengatakan, enyahlah kalian wahai pembuat kejahatan. Dan dalam Bible Yesus mengatakan apa? 81 kali Yesus menyatakan dia anak manusia, bukan Tuhan, kan begitu. Jadi Bank Perjuangan ini luar biasa, sudah meluruskan pemahaman-pemahaman Kristen yang salah. Justru Bank Perjuangan ini sesuai dengan Alkitabiah, kan begitu. Ya tinggal masuk Islam saja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama-sama nanti kita berjuang Bang dalam ajaran agama Islam yang mulia ini insyaallah. Nah tadi Bang apa tadi? Yang apa? Bang Loding, tadi ada yang mau nyanggah Bank Perjuangan yang Kristen juga? Oh iya, ini Pak Hamba Hina. Silakan Pak, apa yang mau Anda tanggapi? Silakan Pak. Pak Hamba Hina. Hamba Hina. Selamat malam buat kita semua sesama manusia, khususnya Bapak Ustadz. Apa tadi Tarigan ya? Tarigan. Menjua-jua kerina. Menjua-jua Bang. Menjua-jua kerina. Wai. Enggak ya. Jadi begini saudaraku. Jadi aku mau tanya dulu tadi sama saudaraku. Apakah saudaraku siapa nih tadi namanya? Pejuang sudah bertobat? Sudah tidak mempertuhankan manusia lagi? Mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan, pasti. Bagi Tuhan itu tidak pernah mudah-mudahan. Bagi Allah itu tidak pernah mudah-mudahan. Pak Hamba Hina, kalau berbicara tolong open cam Pak. Kan memang syaratnya di sini begitu ya. Mohon maaf. Siap, benar. Ya. Iya, benar. Lupa saya tadi lupa. Biasanya saya selalu open cam saya. Namanya lupa. Ya inilah kelupaan saya. Inilah saya hamba hina yang paling hina di dunia. Sayalah dia. Saya tetap mau melihara kerendahan hati dan kerendahan diri. Jadi begini, seperti yang dikatakan oleh saudaraku tadi, pejuang, itu benar. Bahwa Yesus tidak pernah mati. Dan itu ada dalilnya. Dan ini yang aku siarkan kepada semua saudara-saudaraku Kristen. Saya paling ditakuti. Saya sebenarnya nggak perlu ditakutin saya dalam kekristenan. Makanya kalau saya udah naik ke rumah manapun, saya sangat ditakuti. Mereka sangat panas melihat saya. Karena saya ungkap semua kebenaran firman Tuhan. Di mana itu tertulis, nanti saudara boleh baca dalam Mazmur 118 ayat yang ke-17 sampai 18. Aku tidak akan pernah mati. Itu Yesus yang berkata. Dan aku tidak akan pernah diserahkan kepada maut. Ayat yang ke-18-nya. Jadi kenapa kita mengimani Yesus mati? Itu adalah statement daripada iblis, daripada Dazal. Supaya apa? Kita mempercayai statement itu. Ya, itu rencana daripada iblis. Siapa yang senang Yesus mati atau Isa masih mati adalah iblis. Bapa tidak senang. Bapa mengutus dia ke dalam dunia ini untuk apa? Untuk menyampaikan firman, menyampaikan ayat suci. Itu jelas. Maka dikatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 bahwa Tuhan bukanlah manusia. Yesus tetap manusia. Sekalipun manusia yang soleh, sekalipun dia manusia yang suci, manusia tetap manusia. Tuhan adalah Tuhan. Jadi konsep keselamatan dalam Kristen itu percaya kepada Bapa, kepada ajarannya. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Nah itu intinya. Yohanes 17 ayat 3. Percaya kepada Bapa, satu-satunya Bapa yang benar. Bapa itu adalah Allah.
yang menciptakan langit dan bumi ini dan percaya kepada Yesus sebagai utusan. Jadi Yesus itu adalah utusan, bukan Tuhan. Sekalipun dia dikasih otoritas, kuasa oleh Bapa yang mengutus dia, bukan dia lantas jadi Tuhan. Nah, inilah penyesatan yang banyak terjadi di kalangan Kristen. Ya, karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-12. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Jadi konsep ketuhanan dalam Kristen itu, Tuhan itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Tuhan sudah ada. Jadi iman saya, makanya sambung dengan iman Ibrani 11 ayat 1, itulah iman. Iman yang sesungguhnya. Justru saudara kita Muslim lah yang mengimani ini. Apa dikatakan iman di sana? Iman adalah dari segala sesuatu yang kita tidak dapat lihat. Berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat melainkan percaya, itu iman. Jadi Tuhan itu gak pernah terlihat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah, itu iman, itu konteksnya ya, masalah iman. Jadi kita harus berbahagia, percaya kepada Maha Pencipta sekalipun kita gak pernah melihat. Jadi kadang-kadang nggak adil Kristen ini. Sementara kepada angin atau udara mereka percaya bahwa udara itu ada sekalipun nggak pernah terlihat. Masa yang menciptakan udara mereka nggak percaya? Ini kan jadi beleng-beleng namanya. Ya kan, Ustaz? kita harus percaya kepada yang Maha Kuasa sekalipun nggak pernah melihat. Nah itu, sementara angin yang diciptakan oleh Maha Kuasa yang tidak terlihat, kita percaya angin itu ada. Coba. Ya. Oke, Itu kita ciptaan kasih loh. Ustadz lagi Bang Oke, Hamba lanjut. ya. Kita kasih Jadi- Ustadz tanggapi. Silakan. Abang Hamba Ina ini agama apa sebenarnya? Kristen. Kristen. Oh, luar biasa. Iya. Pasien-pasien pastor loading ini. Kristen. Ini kawan, partner. Biasa kita Namanya bantu Kristen. Islam tunggal sama beliau. Kristen ajaran Islam. Ya, jadi memang saya kan- mempelajari juga ada yang namanya marifat, tasawuf, tauhid, saya pelajarin. Ya, silakan. Lanjut. Jadi memang kalau kita diskusi dengan orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus, kan kenapa mereka menuhankan Yesus? Jawaban mereka kan paling mentok itu Yohanes 10 ayat 30, Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Itu paling jawaban mereka. Aku dan Bapa adalah satu. Mereka menganggap itu menjadi bukti dalil Yesus itu Tuhan gitu kan. Makanya kadang perlu juga nih Abang Hina ini, Bang apa namanya? Hamba Hina ya? Abang Hamba Hina. Kalau nama asli saya Robin Pardede. Bang Robin Pardede sampaikan ke teman-teman Kristen, ya cobalah sesekali baca Bible itu dengan original teks kan begitu. Kalau membaca original teks pasti kaget kan. Termasuk dalam ini Yohanes 10 ayat 30 itu, kalau bahasa Yunaninya kan ego kai ho pater hen esmen kan, yang artinya kata hen di situ, satu di situ bukan satu netral tunggal, bukan satu tujuan, bukan satu wujud, tetapi satu misi, satu tujuan, satu misi apa? Bapa dan Yesus sama-sama satu tujuan, yaitu la ilaha illallah, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar yang disampaikan Bang Ambahina tadi. Tinggal Abang Hamba ini masuk Islam lah supaya nggak abu-abu kan, Bang. Jadi Begini, itu langkah masalah kita itu. sama-sama berjuang dalam agama Islam yang mulia. Ya. Oke, kalau masalah itu Pak Ustadz begini. Dalam Matius 5 ayat 30. Ya, apa dikatakan? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat beserta orang-orang Farisi. Nah, saya mau lebih baik. Nggak ada dikatakan jika Kristen, nggak ada. Tapi jika hidup keagamaanmu, ya termasuk saudara saya Muslim, luar biasa hidup keagamaannya. Lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat itu percaya nggak? Percaya. Tapi nggak pernah melakukan, nggak pernah berbuat. Makanya iman tanpa perbuatan nol, mati. Banyak saudara-saudara saya hanya beriman, tapi nol berbuat. Jadi ini yang mau saya lihat. Baik Ya, di kalangan kita saudara kita doakan. Muslim maupun Kristen, saya mau lihat perbuatannya. Ya, silakan Pak Ustaz. kita doakan nanti di akhir hidup Bang Hamba Ina mengucapkan kalimat syahadat. Insyaallah sama-sama nanti kita bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada syahadat Amin. daripada kami Allahumma Kristen. amin. Ada syahadat daripada kami Kristen. Begini Bang, Pak Seliku. Jadi kalau syahadat di Kristen itu begini, jangan ada ilah lain padamu selain daripada Bapa. Itu syahadat kami. Jangan La ada ilaha ilah illallah. lain padamu selain daripada Bapa di surga. Amin. Lanjut. Oke, mantap. Jadi kalau dalam Muslim, la ilaha illallah.
Nah, itu kalau dalam Muslim. Kalau kami, jangan ada ilah lain padamu selain daripada Bapa. Haleluya. Masya Allah. Mantap. Mantap. Saudaraku berjuang, maju terus. Ya, silahkan teman-teman non-muslim yang lain yang beragama Kristen. Ada di bawah Ustadz, tapi kalau mereka berkelahi gimana nih Ustadz? Kalau aku naik, Tapi seru mereka nggak juga. mau naik berani. Pak Mereka Ustaz. berkelahi, Oke. kita yang muslim dapatkan hikmahnya. Ternyata itulah Coba ya. kita coba. Bagaimana Iya, selamat mereka malam Bang Rati. gontok-gontokan. Ini Bang Rati ini Silakan, kawan silakan. baik saya juga, kawan lama yang tidak pernah bertemu. Bang Pak Rati, Pejuang, selamat mantap, malam. Pak Pejuang. Bang Rati. Malam. Iya Bang Rati, tadi Bang Rati sudah dengar pendapat Pak Pejuang sama Pak Robin bagaimana bahwa Yesus bukan Tuhan, hanya utusan Tuhan. Silakan. Oh iya. Itu kalau si Robin itu Judas Iskariot. Ah itu kan open camp Pak. Open camp Pak. Pak Bang Rati open camp Pak. Ya. Terus saya bilang Ustadz, saya tidak tanggung jawab Ustadz. Iya. Seru juga nih. Selalu menjolimi kebenaran. Contohnya begini, Yesus ketika menyampaikan kebenaran kepada bangsa Yahudi, dia dijolimi, bahkan difitnah. Ini lama-lama Ya. saya jadi wasit kayaknya nih. Pasti Ustadz. Apa? Saya memang wasit di sini Ustadz. Ya, Silakan. tadi abang yang baru naik tadi gimana? Kenapa abang bilang beliau Yudas Iskariot? Ini manusia dibilang Islam enggak, Kristen enggak. Enggak, beliau hatinya Islam. Beliau hatinya Islam. Tetapi beliau Alkitabiah gitu loh. Bang, ini orang kalau mati, Bang, enggak di surga, enggak di neraka, di tengah-tengah, Bang. Bukan Ustadz. Kan itu menurut kamu, saudara. Ah, coba. Kamu kan manusia. Nah inilah. Silahkan Bang Apa, Rati. silakan. Gimana? Coba Ya. jelaskan argumentasi abang. Kenapa beliau itu kalau mati nggak di surga nggak di neraka? Coba. Jadi kan begini, saya dengar dari tadi dia itu katanya Islam yang benar, Kristen yang salah. Sementara dia agama Kristen. Kan sungguh Judas Iskariot banget ini. Tidak bang, beliau itu kembali kepada Bible sendiri. Coba. Sekarang Iya, Bang. abang bantah apa yang beliau jelaskan, bahwa Yesus itu tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Coba abang Iya, tunjukkan saya- dalam Bible Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Di mana bang Saya, kira-kira? saya paham maksudnya. Maksudnya gini, Bang. Saya setuju dengan ini Bang apa ini Bang Nap ya. Ya, Tarigan bang, Tarigan. Ya, Bang Tarigan. Udah gini aja, Bang. Abang udah bawa langsung ucap syahadat aja sama si hamba hina itu, semakin hina dia. Bang, cobalah abang bantah argumentasi beliau bang, coba. Ya itu tadi kan saya dengar katanya, wih ini Kristen gini, salah gini, ya Islam yang benar gini. Sementara dia sendiri Kristen. Bagaimana saya ngasih komentar sama orang seperti ini? Beliau tidak mengatakan dirinya Kristen bang, tetapi beliau mengatakan apa? Kembali kepada Kristen yang sejati Alkitabiah dan ajarannya memang Islam, gitu loh. Enggak, abang gini bang, tanya dia agama apa dia bang? Ini kita sudah tanya, beliau katakan apa? Beliau itu tidak mengatakan bahwa beliau itu Kristen, tetapi kembali kepada Alkitabiah. Betapa Makanya. banyak orang-orang Kristen yang tidak lebih baik daripada ahli Taurat, kan begitu? Ya berarti kan abu-abu dia bang. Tapi itulah yang benar bang. Sekarang coba, bagi abang ajaran Kristen itu menuhankan Yesus itu bagaimana bang? Coba. Kalau gini bang ya, saya udah pikir-pikir panjang banget ini ya. Jadi Oke. sampai kiamat pun bang, sampai kita ketemu di akhirat nanti, Islam ini nggak akan pernah mengerti tentang Kristen sampai kiamat bang, sampai kita ketemu di akhirat bang. Nggak, Islam nggak akan pernah mengerti tentang Kristen. Kenapa? Jujur saya bilang bang ya, memang Kristen itu rumit bang. Jujur aja saya bilang, emang Kristen itu rumit, tapi Rumit kerumitan Kristen plus gak masuk akal atau gimana kira-kira bang? enggak, kerumitannya gini bang. Contoh bang ya, kerumitannya Tritunggal itu bang ya, Tritunggal, oke? Nah, itulah Tritunggal itu kan rumit. Kalau kita sebagai pakai logika kan rumit ya kan, tapi kan kita imanin kenapa? Itulah bilang Kristen ini rumit. Makanya kalau jalan menuju surga itu apa? Menuju itu susah bang. Tapi kalau menuju neraka gampang bang, membunuh, merampok, memperkosa itu menuju neraka bang. Tapi kalau menuju surga kan susah bang. Itulah Kristen, bang.
benarlah yang saya bilang tadi bang ya, jalan keselamatan Kristen nggak masuk akal ya bang ya. Bukan nggak masuk bang, lain nggak masuk akal, lain rumit bang, beda bang. Kalau nggak masuk gimana akal, tuh? beda bang. Nggak masuk akal sama rumit beda bang. Nah, jadi gini bang, saya jelaskan, maaf, kasih saya waktu sedikit 1 menit aja. Silakan. Jadi agama itu gini bang, agama itu tidak kacau, bahasa Sanskerta. Kalau bahasa Latinnya itu religi, kalau bahasa Arabnya itu din, patuh, takluk, itulah bang, ya, pengertian agama. Dalam agama ini bang ada 3 kategori bang. Kategori pertama, ya itu agama itu mencakup apa? Di luar logika dan di dalam logika bang. Ada hal-hal yang tidak bisa kita terima dalam logika, ada hal-hal di luar logika yang hanya Allah yang bisa melakukan dan memahaminya, gitu loh. Ya, jadi yang kedua bang, yang kedua itu seperti manusia mendapat wahyu, manusia mendapat mujizat, nah, gitu kan. Nah, jadi yang ketiganya, jadi sumber kedamaian. Jadi kita ini bang Kristen ini masuk dalam kategori di luar logika yang hanya Allah bisa memahami dan melakukannya, gitu loh. Kalau secara logika, mana mungkinlah Tuhan dilahirkan, mana mungkinlah roh Allah itu masuk ke rahim secara logika bang. Ya, tapi kalau di luar logika, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Jadi saya bilang ini kerumitan Kristen bang. Kerumitan Kristen ini di sini bang. Iya bang, ya saya mengerti arah kemana. Ada yang rumit dan masuk akal, ada yang rumit tapi tidak masuk akal. Rumit masuk akal, contoh Nabi mendapatkan mukjizat. Rumit tetapi kemudian masuk akal, itu Allah atau Tuhan ingin menunjukkan kuasanya melalui utusannya, maka utusannya diberikan mukjizat. Rumit tapi masuk akal. Ada rumit tidak masuk akal, abang bilang tadi kan Trinitas. Rumit sampai kapanpun nggak akan bisa kita mengerti karena memang tidak masuk akal. Rumit dan tidak masuk akal gitu. Nah, jadi Islam juga rumit tetapi masuk akal. Gini gitu, bang, itu kan pendapat abang bang. Itu pendapat abang rumit tidak masuk akal. Tapi bagi Kristen itu rumit tapi masuk akal. Oke, itu pendapat abang, coba pendapat jelaskan saya. secara masuk akal dan logika tentang Trinitas itu bang. Nah, begini bang ya. Jadi ini kan masalah Yesus ya, Tritunggal ya. Jadi gini bang, kenapa Yesus itu harus turun ke bumi? Kenapa Allah itu harus turun ke bumi gitu bang ya? Jadi gini bang, Allah melihat bang, sudah banyak nabi-nabi diutus ke bumi untuk membuat manusia itu sadar dan bertobat, gitulah ceritanya bang. Ternyata di sekian banyaknya nabi-nabi, tetap manusia itu semakin banyak masuk ke dalam dosa gitu, melakukan hal yang maksiat segala macam. Makanya Allah itu mempunyai inisiatif sendiri. Ternyata nabi-nabi belum bisa untuk menyadarkan manusia itu. Makanya dia turun ke bumi dengan cara apa? Menyerupai wajah manusia, jasmani manusia, agar apa bang? Agar manusia bisa menerimanya di saat dia berfirman. Itulah yang tidak masuk akal itu bang. Bagaimana ceritanya Tuhan yang Maha Kuasa untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia capek-capek turun ke bumi? Harusnya kan tinggal mengirimkan utusannya aja. Masalah manusia nerima atau tidak, ya udah silahkan, itu pilihan manusia sendiri. Itulah nanti akhirnya ada hari akhirat, kan begitu. Abang nggak dengar saya ngomong tadi bang. Abang nggak dengar saya ngomong tadi. Sudah banyak nabi-nabi, puluhan nabi-nabi udah diturun dan diutus bang. Jangan satu bang. Abang bilang turunkannya nabi. Udah banyak bang. Bang, saya paham arah kemana. Berarti penjelasan abang itu Tuhan yang membutuhkan manusia. Tuhan yang membutuhkan manusia itu bertobat. Padahal Tuhan itu tidak butuh manusia bertobat. Manusia itu yang butuh Tuhan. Makanya diturunkanlah para nabi sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Manusia mau tobat silahkan, manusia mau tidak bertobat silahkan. Pada akhirnya ada apa? Ada surga dan neraka. Tapi kalau penjelasan abang tadi, kok jadi Tuhan yang butuh manusia bertobat, kan gak masuk akal bang. Makanya bang saya bilang bang, dengan jawaban abang, dengan jawaban saya, kan saya bilang tadi, sampai kiamat bang, kita bertemu di akhirat bang, abang dan saya tidak akan bisa memahami Kristen abang itu sampai kiamat. Ayo kita taruhan. Sampai Karena kiamat memang tidak masuk akal bang. Justru bukan itu.
Begini bang, Abang bilang nggak masuk bukan akal. seakan-akan Dengar, Bang. orang Islam Dengar, ini Bang. bodoh, Dengar, Bang. tidak bisa Abang bilang memahami nggak masuk- dengar, Bang. kerumitan Abang bilang nggak Kristen masuk akal. bang. Abang bilang nggak masuk akal. Tapi karena memang tidak masuk akal. Ya, sementara bang, denger bang, miliaran Kristen di dunia ini, Bang. Paling banyak Kristen masuk akal. Tapi abang bilang tidak masuk akal. Bang, Coba. dari mana abang tahu mereka masih beriman Kristen? Mabuknya kau, banyak ada ngomong. Hah. Miliaran orang-orang manusia di bumi ini mereka bertahan dalam Kristen. Apa abang nggak menjamin bisa jadi mereka itu tetap beragama Kristen karena memang malu untuk keluar dari agama Kristen, kan begitu? Saya punya teman bang beragama Kristen, tapi dia cenderung ke Islam, tapi dia ingin masuk Islam, tapi dia menghargai kedua orang tuanya, dia menghargai keluarganya, kan begitu? Itu pendapat abang. Jangan pendapat abang aja yang diiyain. Pendapat orang gimana? Makanya kan saya tanya tadi bang, coba jelaskan secara masuk akal bagaimana itu udah saya masuk komunitas itu. akal. Saya udah jelasin, bang. Abang udah jelasin, saya jelasin. Kurang apa lagi penjelasan saya? Ya. Allah itu melihat, Itu kembali. dengar bang, Allah itu melihat nabi-nabi diturunkan, tapi manusia semakin banyak berbuat dosa. Itu penjelasan saya, jadi kurang jelas apa lagi? Iya, kesimpulannya Tuhan turun ke bumi untuk menyampaikan firman-Nya kepada manusia supaya manusia itu bertobat ke jalan yang benar, kan bang? Ya, Pada benar. akhirnya kan Tuhan yang membutuhkan manusia bertobat. Itu kan nggak Tidak. masuk akal. Itu bagi abang, pendapat abang, pemikiran abang. Pak Ustadz yang saya Bang, Jangan si pemikiran Rati ini abang. bebal. Kau Pikiran saya iya sampaikan, bang. kau Sekarang saya saya sampaikan tanya, ayat suci kau usah. Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Yudas, kau diam aja Yudas. Agama aja kau hianati kurang Bang ajar. Rati, coba saya tanya, Tuhan yang butuh manusia atau manusia yang butuh Tuhan? Itu si Yudas itu suruh diam, dia aja agamanya dihianati ya, kurang ajar itu. Udah. Gak usah Kau ketawa aja pengkhianat kau. Kau usah dikasih ayat Pak Ustadz. Kau usah dikasih Bang ayat. Rati, Ini tukang mabuk, makanya- orangnya tukang mabuk ini. Bang Rati, Tukang mabuk makanya orangnya. dalam Islam, Suka minum tuak. Bang Rati, makanya dalam Islam ada ayat itu dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung, karena Allah itu tidak butuh siapapun, Allah tidak butuh makhluknya. Itulah yang masuk akal. Tuhan itu harus maha kuasa. Tidak boleh Ustaz, Tuhan sampai itu ke bergantungan kepada Nah, orang lain, apalagi coba abang membutuhkan kasih khotbah manusia itu, khotbah itu. bertobat. Coba abang kasih begitu. khotbah sama ini si Yudas ini, khotbah itu kayak si Yudas ini pas itu. Bang, Apa dia betul dulu? Saya- Tunggu Pak izin Pak Ustadz. silakan Biar saya Bang. ngomong sama ini. Silakan Bang Hamba Ina. Ya. Kamu ngomong apa? Ini tukang mabuk ini, ngapain dia ajak ngomong betul firman? Dia tukang mabuk, tukang minum tuak. Keren sekali Komal Bang Lodi. Udah mabuk ini, makanya dia ngomong lancar. Agamamu aja kok Seru, hianati, seru, seru, gimana Komal Bang Lodi. istrimu? Mau nyerocos kita, mau nyerocos kau. Harga ini nih kau Setiap siapa? hari Ustadz begini, setiap hari. Kau sampai kapan juga bisa lawan aku kau? Kau panas kau terus kau Rati. Ya, sampai kapan kau gak bisa lawan aku? Sekarang kau Agamamu ketuaan, aja ayo kita hianati, data. gimana istrimu? Secara data yuk, dengar baik-baik. Yang menciptakan kau saya tanya dulu, pasti kau bisa jawab. Yang menciptakan kau, ini secara umum ya. Yang menciptakan kau dengan semua umat manusia yang ada di dunia ini sama nggak? Kalau memang wawasanmu Agamamu tinggi, aja kok hianati, gimana istrimu? kan nggak mau dia menjawab. Jadi nggak usah turunkannya Pastor Roding. Kita mau dapat wawasan. Ada suara bus itu Bang Lodi. Agamamu aja kok hianati, kentut apalagi istrimu. Makan ngomong kentut lagi kan? Ini tukang madu gimana? Kau aja Bila kayak gini aku mau dengan teman diskusi. Jadi ini Tahu aja. menunjukkan Dia nih kepanasan kalau udah aku udah naik di rumah dia kepanasan. Allahu Akbar. Benar. Turunkan aja begitu. Dia nggak error orangnya. Jadi begini saudaraku ya. Siapa tadi itu yang baru turun itu ya? Tuhan itu sudah ada. Sekalipun nggak ada langit dan bumi ini. Katakanlah sekalipun Yesus nggak turun ke dunia ini, Tuhan tetap ada. Ya, itu intinya. Yang nggak masuk akal itu kan Bang, beliau melemahkan kekuasaan Tuhan. Seakan-akan Benar, Tuhan itu benar, membutuhkan Ustaz. manusia bertobat sehingga Tuhan itu Benar, turun kita yang butuh, ke benar. bumi lalu menjadi manusia supaya manusia itu bertobat. Lah, di mana kekuasaan Tuhan kalau begitu? Kan begitu, Benar nggak Pak masuk Ustaz. akal. Iya. Tuhan itu kan yang maha kuasa.
Ya manusia Namanya mau Maha Kuasa. bertobat atau tidak bertobat itu terserah manusianya kan begitu. Benar. Ngapain capek-capek Tuhan turun ke bumi untuk Benar, kita membuat dikasih manusia privilege itu kok. bertobat. Benar Pak Ustadz, dikasih kebebasan kok buat kita makhluk ciptaannya. Contohnya manusia pertama, dikasih nggak kebebasan ketika dia diajarkan, Adam kamu jangan makan buah kuldi, kalau kamu nggak jatuh ke dalam dosa. Ternyata itulah pilihan Adam, kan dikasih privilege. Ini makhluk ciptaan sosok. Makanya saya tadi, dia nggak perlu paham mengatakan saya kenapa dia selalu panas itu kalau saya naik di rumah mana dia panas terus, maka dia naik tadi. Semua Kristen-Kristen yang membantah aku naik luar biasa, maka saya ketemu dengan saudaraku apa nih pejuang ini bagus, dia udah mulai paham. Nah itulah kebenaran, makanya baca firman Tuhan, jangan dipelintir ya. Nah yang suka memelintir ayat, nah itulah pekerjaan saudaraku ini. Nah, pekerjaan dari siapa? Iblis juga mencoba Yesus kan 3 kali pakai firman Tuhan, jangan salah loh. Tapi firman Tuhan yang dipelintir seperti yang saudaraku lakukan. Contohnya dikatakan penyesat akan datang ke seluruh dunia, 2 Yohanes 1 ayat 7, bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Dia adalah penyesat dan antikris. Mereka nggak percaya itu, malah mempercayai Tuhan. Udah dibilang sebagai manusia datang ke dunia, bukan sebagai Tuhan. Mereka nggak percayai penyesat dan antikris. Penyesat akan datang ke seluruh dunia. Yang tidak percaya bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih datang ke dunia sebagai manusia, itu adalah penyesat dan antikris. Banyak orang mempercayai apa? Tuhan. Penyesalah dia, makanya nyala kau yang berbuat kejahatan. Dalam Matius 7 ayat 21-23. Mantap. Yesus kan? Tinggal Jadi kita Iya, harus coba mau diberi coba bantuan Bang yang Hamba mudah. Ina. Iya Bang Hamba Ina sedikit Bang. Coba kita tanya sama Silakan. Pak Perjuangan. Pak Perjuangan, apakah sampai sekarang Pak Perjuangan itu masih menuhankan Yesus? Gitu. Apa atau Ya. Anda sudah bertanda tanya di situ biar nanti Ustadz berikan pencerahan. Begitu Pak. Nah, sebelumnya gini Pak Loding ya. Siap. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih sama Bang Loding, Siap. karena sering-sering nonton live Bang Loding, mata saya jadi terbuka Masya Allah. baca Alkitab. Walaupun belum sepenuhnya saya baca, tapi satu ayat pun belum ada saya temukan bahwa Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Tetapi ratusan ayat sudah saya baca kalau dia mengatakan bahwa dia adalah utusan. Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa ya. Ya, mungkin kita bimbing dia dari pengajaran Ustadz ya, biar beliau bisa paham sedikit Ustadz ya. Siapa tahu bisa Jadi- menjadi asbab hidayah. Silakan Jadi Ustadz. gini, Bang Perjuangan ya. Jadi sebelum bentar, Iya, silakan Bang, silakan. sebentar Pak. Saya gini, Iya, silakan. sebelum saya nonton live ini, saya sebenarnya tidak terlalu suka dulu. Cuman ada saya scroll TikTok, ada seorang muslimah yang menyampaikan pesan yang bagi saya, menurut saya itu sangat dalam. Yang bunyinya seperti ini, tapi kalau kurang paham kurang dimaklumi ya Pak ya. Iya. Yang bunyinya seperti ini. Unzur makola wala tunjur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ini buat saya mantap kali kalimat ini. Iya. Allah. Jadi saya baca-baca di Alkitab, ada juga ayat Alkitab yang selaras dengan yang disampaikan beliau, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21. Bunyinya seperti ini. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jadi itu awal saya jadi rajin nonton Bang Loding, nonton terus saya buka terus Alkitab, sambil nonton saya buka. Jadi di sini perlu saya sampaikan kepada teman-teman Kristen, apalagi yang sering menghujat, ingatlah pesan saya tadi, pesan yang disampaikan muslimah tadi, unjur makola wala tunjur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang Jangan lihat menyampaikan. Siapa yang menyampaikan, benar. Luar biasa, Masya Allah. Kalau Supaya kebenaran kita- itu walaupun yang sampaikan Iya. kita orang Islam harus didengar. Begitu. Mungkin Iya, Bang betul. Perjuang, kita dengar, kita punya Ustadz punya nasihat sedikit ya, Iya. biar kita punya keimanan semakin kuat. Silakan Ustadz. Silakan Ustaz. Unzur
Unzur man qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dia sampaikan. Unzur makola, lihat apa yang dia sampaikan. Wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Ini luar biasa, abang sudah hafal itu, Masya Allah. Jadi memang ya bang ya, saya berharap abang sebelum akhir hidup ini bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk agama Islam. Karena sesungguhnya abang sudah mengimani keislaman itu dari sisi bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus hanya seorang utusan. Dan dalam Islam, orang yang masuk agama Islam ini tidak kehilangan Yesus, tetapi justru mendapatkan Yesus yang sebenarnya atau Yesus yang sejati, yang dimana yang abang yakini tadi, Yesus hanya utusan. Dalam agama Islam tidak sempurna iman kita itu kalau tidak mengimani Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, tapi bukan Tuhan, hanya sekedar utusan. Lalu disempurnakan apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan itu Tuhannya yang disembah oleh Yesus. Yesus menyembah Allah. Kan abang sudah pasti baca itu Markus 12 ayat 29, Yesus mengatakan Allah itu Esa. Itulah kenyataannya, bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah, Tuhan umat Islam itu adalah Allah. Maka abang kalau masuk Islam menyembah Allah, menyembah Tuhannya Yesus. Tetapi memang bang, saya mengerti kenapa abang belum masuk Islam. Pasti ada banyak hal yang abang pertimbangkan, keluarga, lingkungan, dan segala macamnya, itu kita mengerti. Tapi saya sampaikan ke abang, kalau jalan hidayah itu kita ambil, mudah-mudahan Allah memberikan solusi yang terbaik. Allah pasti memberikan ujian untuk melihat sebagaimana kita dalam iman ini, kita sungguh-sungguh atau tidak. Saya pun begitu bang, ketika saya masuk Islam, ya saya harus berjuang sendirian. Saya masuk Islam usia 17 tahun, kelas 3 SMA. Alhamdulillah, umat Islam membantu saya untuk menyelesaikan sekolah saya. Setelah masuk Islam, saya itu tinggal di panti asuhan bang. Bayangin, anak usia 17 tahun harus berjuang sendirian untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang sudah diyakini dalam hati. Bisa nggak saya katakan, udah nanti aja saya masuk Islam, saya Kristen aja dulu karena saya menghargai keluarga saya? Bisa sekali. Tapi namanya hidup itu kan usia itu kita tidak ada yang tahu. Ya pertimbangan abang seperti itu. Tetapi alhamdulillah mungkin abang bisa mengambil hikmah. Akhirnya ya saya harus tinggal di panti asuhan, menyelesaikan sekolah saya sendiri. Tapi kemudian apa? Memang berat ujian itu. Saya selesaikan sekolah saya sambil saya kerja cuci piring, lalu saya juga membantu panti asuhan saya untuk jualan menjual gas air isi ulang, itu kan amal usaha panti asuhan tersebut. Waktu itu panti asuhan Muhammadiyah di Sumatera Utara, itu yang saya lakukan. Nah kemudian apa? Allah memberikan satu-satu jalan, solusi dari apa yang selama ini saya sabar. Saya bisa kuliah di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, pendidikan bahasa Arab. Lalu atas izin Allah 2010 saya bisa berangkat ke Tanah Suci gratis atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atas izin Allah, Allah buka jalan-jalan kebaikan dari yang lain. Dari jualan buku, dari usaha apa saja, Allah akan ganti semua itu. Tetapi ingat, kalaupun memang akhirnya ujian itu membuat kesabaran kita itu tiada batas sampai akhir ujian tersebut, sampai kita meninggal dunia, dalam Islam semuanya itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang memudahkan kita nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang Kristen masuk Islam sampai akhir hidupnya mendapatkan ujian yang berat? Ada bang. Ada namanya ex evangelis Mangasa. Dia dulunya pendeta dia bang, misionaris Kristen Protestan. Dia aktif di gereja GPDI, gereja Pentakosta di Indonesia. Dari muda dia datang ke orang-orang Islam untuk memurtadkan mereka agar masuk agama Kristen. Akhirnya dia masuk Islam 2010 bang. Tapi sampai hari ini perjuangannya tidak selesai bang. Nanti abang lihat video saya itu DNAP TV, kisah seorang mantan misionaris Kristen Protestan yang masuk Islam buta sebelah matanya bang karena masalah kornea. Akhirnya apa? Hidup miskin bang, berjualan dari pinggiran ke pinggiran, jualan buku. Dia nulis buku, judulnya Missionaries Confession, kesaksian misionaris.
Miskin bang, diketawain oleh teman-temannya, diketawain oleh keluarganya. Masuk Islam kau tambah miskin, tambah susah, nggak akan kami bantu kau. Sampai hari ini bang, buta sebelah matanya loh bang. Dia nggak bisa melihat lagi sebelah matanya karena masalah kornea. Itu alhamdulillah kami bantu beliau itu. Jadi bang, ya itulah yang akan kita hadapi. Tapi Allah akan memberikan terbaik nanti di akhirat. Ya bismillah abang perjuangan. Ya saya nggak tahu apa yang abang juga pikirkan, apa yang abang khawatirkan setelah masuk Islam. Memang tidak mudah bang. Tapi itulah mengapa orang yang mu'alaf itu, yang pertama, seluruh dosa-dosanya dihapuskan ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Perjuangan untuk masuk Islam itu tidak mudah. Kehilangan keluarga, dibenci, mungkin kehilangan pekerjaan, itu tidak mudah. Maka Islam memberikan hadiah yang sangat indah. Kau dulu mungkin makan daging babi, kau dulu mungkin mabuk-mabukan, kau mungkin berzina, apapun dosamu dulu, tapi hari ini engkau mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan bayi yang baru lahir. Ini hadiah yang luar biasa dari Islam kepada mereka yang masuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka itu mendapatkan perhatian maksimal dari orang Islam. Maka ada namanya zakat. Jadi mu'alaf itu dia berhak menerima zakat, bukan mengemis bang, bukan mengemis, bukan meminta-minta. Tapi itulah penghargaan Islam kepada mereka yang masuk Islam, yang meninggalkan keluarganya. Maka misalnya nanti, misalnya abang perjuangan ini masuk agama Islam, disyahadatkan oleh Pastor Loding misalnya. Lalu abang menginformasikan, Bang Pastor Loding, setelah saya masuk Islam, pekerjaan saya dicabut, saya tidak dapat pekerjaan lagi, lalu saya diusir segala macam. Umat Islam akan bantu abang. Umat Islam akan memberikan pertolongan maksimal kepada abang semampu umat Islam, yang dalam hitungan zakat. Lalu apa? Abang akan dicari jalan bagaimana nanti kemudian ya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Tapi bang, jangan berharap sama manusia. Ini kalau misalnya abang masuk Islam nanti, manusia tempat kita mendapatkan kekecewaan. Saya bang, berapa kali kecewa sama manusia. Tapi kemudian apa? Karena niat sama Allah, ya udah, manusia segala macam terserah. Begitu juga apa yang saya ceritakan tadi, ex evangelis Mangasa hari ini buta sebelah matanya. Ya sampai hari ini ya alhamdulillah beliau itu berusaha maksimal dan kita bantu. Jangan pernah berharap sama manusia. Kenapa? Bisa jadi manusia mengecewakan kita. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan itu kan kehidupan akhirat. Yang jelas kemana tujuan kita, surga dan neraka. Tidak ada pilihan ketiga, surga dan neraka. Apalagi fondasinya abang sudah paham kan, fondasi ketuhanan, dan itu adalah dasar dari segala dasar fondasi, bahwa Yesus bukan Tuhan, bahwa Tuhannya Yesus adalah Allah yang Esa. Sudah. Jadi bismillah abang, nanti ketika abang syahadat, abang mendapatkan kesulitan, sharing sama Pastor Loding, bismillah, umat Islam akan bantu semampu umat Islam dengan kemampuan abang seperti apa. Tetapi ingat, tujuan kita masuk Islam bukan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebenaran. Saya yakin abang pasti hari ini terus itu mengganggu pikiran abang. Gimana ya, Yesus bukan Tuhan, Yesus adalah utusan, tapi saya gereja juga menyembah Yesus sebagai Tuhan. Pasti terbebani dalam hati abang. Begitu juga saya bang. Saya ketika Kristen itu belajar Islam 6 bulan bang. Saya belajar Al-Quran terjemahan dari awal sampai akhir, saya baca terjemahannya. Kan mengganggu hati saya. Ternyata Yesus bukan Tuhan. Kan begitu kan? Akhirnya ya Allah memberikan saya kekuatan untuk mengambil jalan untuk masuk agama Islam yang mulia ini. Saya doakan abang juga mudah-mudahan dikuatkan Allah untuk berjalan maju mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bukan karena Islam butuh abang, Islam tidak butuh abang, tapi karena kami sayang sama abang. Kami betul-betul, Masya Allah, ini orang sudah meyakini kebenaran Islam, kami sayang sama abang. Kita bukakan jalan abang untuk menuju Islam yang mulia ini. Tapi jangan sekali-sekali abang menganggap bahwa kami butuh abang. Tidak. Jangan sekali-kali abang menganggap Islam butuh abang. Tidak, kami tidak butuh. Tapi karena kami sayang sama abang. Jangan, pastilah dalam bayangan abang, tidak saya masuk Islam gimana. Ingat bang,
ini saya sampaikan Bang. Apa yang dulu saya takutkan hari ini membuat saya tersenyum bahagia. Dulu ketika saya belum masuk Islam, nanti kalau saya syahadat bagaimana? Nanti saya bagaimana? Saya takutkan itu. Ternyata setelah saya masuk Islam, apa yang saya takutkan itu malah membuat saya tersenyum bahagia. Begitu juga Abang. Hari ini Abang ketakutan. Tapi yakinlah, bismillah, atas izin Allah setelah masuk Islam, Abang akan tersenyum lebar. Syukur kemarin aku masuk Islam, akhirnya aku memeluk agama yang dimana Yesus itu menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Bang Loding. Apa begitu yang perjuangan? Masya Allah. Silakan Abang Perjuangan, mungkin ada yang mau disampaikan, yang mau ditanya-tanyakan, silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin akan dalam waktu dekat akan saya pertimbangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Bang Perjuangan. Nanti sering-sering naik ke Komal lagi ya. Sering-sering Mantap. naik ke Komal sini, kita nyimak-nyimak. Ya, berarti Ustadz mungkin sebenarnya begini Bang Perjuang. Bang Perjuang kemarin kan biasa nyimak Komal saya kan. Nah, Bang Perjuang pasti melihat beberapa hari di Komal saya ini kan berkelahi oten terus kan. Satu sama lain berkelahi kan. Nah, di situ sebenarnya tadi malam udah sempat naik, cuman jaringannya lelet. Jadi keluar. Siap. Jadi Sama begitu Ustaz Bang. Itu Nababa. Tuhan mau menampakkan. Tuhan mau menampakkan Allah beginilah. Akbar. Kalau memang agama bukan datang daripada Tuhan, maka penganutnya ini mereka akan menjelaskan sesuai dengan kepahamannya sendiri. Beda sama kita Islam, begitu. Kalau Islam berbeda, kita berbicara sesuai dalil, begitu Abang. Tapi alhamdulillah, Abang mungkin sisa selangkah lagi, semuanya kita serahkan kepada Allah. Dan buat teman-teman di bawah kita bantu doakan ya. Semoga dengan hadirnya Ustadz Tarigan malam ini di tempat ini bisa berjumpa dengan Bang Perjuangan, bisa menjadi asbab hidayah buat kita semua dan terutama buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, kapan-kapan naik lagi Bang Loding ya, izin turun ya. Mantap Siap, Bang siap. Perjuangan. Masya Allah. Asbab hidayah nih Bang Loding nih. Allahu Akbar. Hidayah Masya tercurah malam ini Bang Loding ya. Masya Allah. Yang masuk bukan oten-oten penghujat ya, tapi oten-oten yang benar-benar ingin mencari kebenaran Iya. ya. Masya Allah. Allahu Betul. Akbar. Luar biasa ya. Bang Loding, izin Siap. tadi karena disinggung sedikit, saya boleh promosi nggak? Boleh, silakan. Boleh sekali Ustaz, silakan. Masya Allah, silakan. Assalamualaikum Bang Inspirasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, izin sedikit ya. Siap, Karena siap tadi Ustaz, silakan. saya sampaikan, jadi saya punya rasa tanggung jawab moral untuk menyampaikan lebih lanjut. Mohon izin teman-teman, di sini ada 10.000 mata memandang, mungkin setengahnya 5.000 orang malam Jumat ya teman-teman. Jadi tadi saya sepil sedikit tentang kisah mantan misionaris Protestan yang qadarullah kehilangan satu penglihatan pada matanya akibat buta ya, masalah kornea ya teman-teman. Qadarullah beliau menghadapi ujian yang sangat berat. Nah, kemarin teman kita dari Bang Mika ya, Mercusuar Hidayah Indonesia sudah membantu, dan apabila teman-teman di malam Jumat ini atau Jumat Pengakuan Iman Rasuli dulu yang bahasa Indonesianya supaya kita Si ngerti. bujang kau permasalahkan bahasa si bujang kau. Ya iyalah, ini roomnya Bang Suma kan pakai bahasa Indonesia, tidak ada pakai bahasa daerah. supaya mengerti. Iyalah, nggak adil dong. Sepakat ya penontonnya. Iya, cepat bahasa Indonesia. Pengakuan Iman Rasuli. Ya. Aku percaya kepada saya saja Kristen Tulen, saya nggak baca itu pengakuan di otak itu pengakuan Iman Rasuli. Tahu kau bujang inam. Donat-donatnya woi. Bujang inam. Tahu nggak kau bujang inam? Bujang inam. Tahu nggak kau? Bahasa kau bagus kau Raja. Tahu nggak kau bahasa bujang inam? Tapi Bagus bahasa bahasamu. kamu bikin. Aku aja kalau pakai bahasa. bahasaku bisa ku kasih bahasa jelek kau, tapi saya tidak kayak gitu. Saya maunya bahasa persatuan. Maka ini bagus pertanyaannya. Jadi kau jawab harus bagus.
Kau laki-laki kan? Iya. Kau laki-laki tidak. Berarti dia pakai Ini rok itu. publik ini yang lihat ya, publik ya. Kamu Publik ini jangan semua bahasa seperti itu. Indonesia, bukan bahasa apa. Kamu Aku pun aja kau ateis. Enggak ada pakai Tuhan. bahasa itulah bersatu-satuan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Tembak Kristus, galaksi. Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam dunia. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Allah Bapa. Hanya Engkau Tuhan Yesus memberkati saudara kami Raja Padoha. Semoga Tuhan hatinya terbuka. Dalam nama Yesus sembuhkan. Puh, puh. Memang kau sedikit lagi itu. Yesus Roh Kudus, kutus sampai Roh itu. Kudus bakal memberitahu Hujat Roh kau. Kudus tidak gampang saya. Kau yang Ya, kamu telah membuang air liur kamu. Kamu akan menjilatnya sendiri di saat penghakiman. Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus akan berikan nasihat Raja padamu. Padoha. Tuhan Menghujat Yesus Roh Kudus berikan tidak main-main saya. berikan nanti Merinding satu orang. cobaan Bujang kepadamu. Inam. Udah ku bilang tadi Tuhanku tiga, Tuhan Yesus, Ya ada, Bapa. cuma ceritanya kau itu cerita Tuhan tiga. Tunggu kak. Kau itu cuma menyembah di gua. Kak ini, aku dulu yang ngomongnya kak ya. Satu aja nih ini Jangan permintaanku. kau Kau menghujat. jawab ini ya Raja Padoha ya. Kau Iya, jawab Tuhan, ini. gua, dongok. Kenapa? Kau dengar? Kau jawab ini. Sebutan Bapak itu apa sih artinya tadi? Kan itu tadi perjawabanmu kan? Tuhan atau enggak? Kutanya kau, ngapain kau manggil Bapak sama Bapakmu? Panggil aja nama Bapakmu. Berarti Kenapa nggak gunanya pernah Bapak kau itu? berdoa doa. Berarti Bapakmu itu Tuhan. Bapakmu Tuhan ya. Yang kau sebut Bapak Menyamar itu dia Tuhan. ini menyamar, bukan Kristen betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi loh, kan sudah aku bilang sebutan Bapa adalah sebutan yang kekal. Juan, enggak ada ceritanya kalau dia Kristen tulen mau mempermalukan agama sendiri. Kau punya orang tua, seandainya orang tuamu sejelek-jelek apapun orang tuamu, sesalah-salah apapun orang tuamu, pasti akan bela. Itu logikanya. Tuhannya kau di sini. Itu Siapa suruh kau logikanya. naik ke sini? Kau mempermalukan Tuhanmu di sini kau. Dongok. Kau Raja Padoha. Kenapa kau di sini Kau naik? tolong jawab aja pertanyaanku ini ya, omonganku. Kenapa kau sebut Bapak sama Bapakmu? Kenapa enggak kau sebut aja nama Bapakmu itu aja? Bukan hinananya ini. Apakah enggak kau berdoa Bapak kami yang di sorga? Ya, arti Bapak itu apa? Arti Bapak itu kan untuk Kenapa kau berdoa sebutan yang ada kekal, yang bagus. kami yang di Berarti sorga? Bapak kami di surga, apalagi Bukan karena Bapak jadi Tuhan. Bodoh. Emangnya apalagi Bapak itu seperti bukan itu, Tuhan? Bapak kami. Kalau memang saya bujang. tidak menyebabkan masalah apa. Memang si bujang hinananya Saya kau. cuma ingin membuktikan Raja Padoha ini Kristen benar atau cuma menyamar, itu saja. Doa Bapak kami, Raja doa Padoha. Bapak kami dulu. Doa Bapak kami, Raja Padoha. Jangan fitnah kau. Kalau kau bilang nanti lonte, ke mana kau? Mulutmu, bacot Itulah kau. mulutmu kau bilang aku enggak Kristen. Iya, Bapak Apa kami dulu. mulutmu itu? Bapak kami Enggak. dulu, nggak tahu kan pengakuan iman rasuli. Sekarang Nah, ini. Bapak kami saja yang gampang-gampang. Kau Coba. Kau Bapak kami, saya tidak berdebat di sini, tidak. Saya cuma ingin membuktikan Raja Padoha ini menyamar atau bagaimana. Doa Bapak kami aja dulu. kan tadi dengan bahasaku malah kau Doa Bapak kami dulu. Doa Bapak kami dulu. bahasa. Iya iyalah, ini Raja room Padoha. persatuan kok. Yang Masa kau dimaksud pakai bahasa kakak Inggris? ini supaya penonton yang di bawah yang tidak mengerti bahasamu, bahasa daerahmu sekalipun, biar mengertinya mereka. Paham ya? Kau makanya disuruh bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa Inggris di sini. Di sini bahasa persatuan di roomnya Bang Suma. Coba. Bapak kami saja. Seterusnya sampai amin. Saya dengar Aduh, dulu. jadi Mau keluar benar nanti, mau Mak. penyamar atau apa? Jangan Coba nama Bapak Raja saja. Padoha. Bapak kami. Apakah Coba doa Bapak kami saja dulu. nyamar? Gampang. Itu saja. Kau Raja Padoha, pengecut kau Raja Padoha. Memang si bujangnya Bajingan kau. Kayak gitulah kalian. Kayak gitulah otak-otak oten-oten ini. Kalau Otakmu lah, otak kayak kalau gitu. jujur kawannya Kan malah sudah dibilang kupertanyakan. malah Kan kau dibilang permasalahkan tadi sebutan Bapak. gini lah Sebutan Cing, ya. Bapak.
Bapak itu adalah sebutan nggak mau untuk bercerita Tuhan. soal bapak atau apa, tidak. Bukan Saya ingin karena sebutan Bapak itu jadi Tuhan. Bukan Jadi kau nggak usah nyebut Bapak biar itu Bapak sama aja lah. kita Berarti Bapak itu Tuhan. Woi. Kau sebut Bapakmu itu Bapak. Woi. Jadi Bapakmu Tuhan. bapak kami dulu. Ya, kau. bapak kami dulu. Open cam dulu kau. Bapak kami yang Bisa surga. kalau kau sama aku. Open cam dulu Masih kau. muda. Untungmu itu yang dua itu. Open cam dulu kau. Aduh. Kau kan mentret kau kan mentret. Hei. Mentret. Open cam dulu kau. Mentret dia. Mentret. Jadi Menceret kau lah kau. sebut. Oh berarti bapakmu Tuhan ya? Karena kau panggil bapakmu kan bapak kan? Bapakmu Tuhan. Oh, berarti Bapaknya Tuhan, woi. Bapaknya Tuhan. Ibu Bapaknya Tuhan. Muslim harus menghujat. Bapak juga. Berarti harus menghujat kita baru Kristen namanya. Tuhan Bukan menghujat, kau tahu yang menghujat. Bujang. menyamar atau gimana? Sebutkan berarti- satu perkataanku Nama bahwasanya otak kalau aku kalian itu ya. menghujat. Sebutkan kesalahanku ataupun omonganku yang menghujat. Kalau memang aku Berarti- itu menghujat. Kalau Apanya omonganku tujuan ada yang kita menghujat, di sini, woi? aku potong leherku satu. Real. Ini malam. Perempuan. Anjing, bujang inam baby. Jadi kita jumpa di mana kita jumpa baby? Bujang inam. Ayo, di mana kita jumpa? Baby Di kau Amerika. di mana? Anjing. Di mana kita jumpa? Apa kan dulu kau anjing? Baby. Irak, di Irak, jumpa di Irak. Di mana kita jumpa? Bahasanya yang sopan, bahasanya yang sopan. Itu suruh ke sini, ku jejak batang lehernya itu anjing. Wih, Memang anjingnya kau. Bahasanya etika, pakai etika bahasa itu. ayo. Jumpa di mana kita mau? Di Medan kita jumpa yuk. Di Medan kita. Di Medan ya kau? Di mana? Ya, Di mana? jagoan kau? aja orang ini. Anjing. Babi. Nah, Babi Cara ya yang kau. sopan. Nggak ada Udah. sopan. Padoma, Raja Padoma, diskusi yang baik, Sinaga. diskusi yang baik, jangan bahasa-bahasa kotor bang. Buktikan Eh, apalagi Kalau di Tema sini, di Raja sini, Padoma. ngapain kau di sini sok-sok suci kau anjing? Raja Padoma, izin Raja Padoma. Talak kita doa. Dengar dulu. Bisa kan? Nah, ini mau diskusi apa mau berantem kalian ini sekarang? Masalahkan bahasa Batak. Hei, Padoma, izin dulu aku. Batak ya kau Batak. Batak Ya, kau Batak Batak. pohan dau pohan. Aku pohan semajunta do. Bah hula-hula itu horas mak. Horas. Nah gitu. Jangan berantem dulu kali ya. Jangan berantem. Maksudnya gini. Saudara-saudaraku. Ini dipermasalahkan dengan bahasa. Justru aku paham selama ini kami mengatakan bahasa Batak au porsea. Apa enggak betul itu? Au porsea di bata Jehovah. Ido ama pargogo. Memang dipermasalahkan bahasa Batak karena kakak itu tidak mengerti. Diam dulu kau anjing. Paham ya kau. Naga. Sondok. Baik. Ah, Oke. teruskan Raja Padoma. Bataknya ini sinaga ini bujang inananya memang ini. Masa enggak ngerti kau? Aku mengerti kakak ini yang tidak mengerti makanya kakak ini ku wakili. Au bolo di Biar botoh dia ho mengerti. mapiga putus rukun di jol bujang inam. Udah berapa orang kau bunuh orang? Banyak enggak Berapa kali kau masuk penjara? Di LP mana aja kau? Kau surat gila aku LP udah mana? keluar anjing. Di LP mana kau? Di LP mana yang udah kau jalani? Tahu aku semua LP. Lapas Labuan Ruku, Batubara, Sumatera Utara. Sedangkan Tanjung Pusta, dokter Medan. udah dikeluarkan Rutan surat di gila Pekanbaru. aku. Di mana udah kau jalani? Bujangnya kau Jangan mewah. Aduh, mau kutunjukkan surat aku masuk Walaupun penjara. borok Berapa lehermu kali? itu enggak Mau kutunjukkan. hukum aku bujang inam adanya surat gilaku. Mau kau gila setengah gila kau. Kalau emang kau Gila, gila. kau. Anjingnya kau. Kau takut saya mati. Hidup hanya Kita Naga. dero saja ini malam. Kita dero saja. Naga, sotik. Raja Padoma, bahasa Indonesia lah kau sampaikan, bah. Janganlah bahasa Batak. Mana mengerti orang ini, bah? Iya. Saya Indonesia. Bahasa persatuan di roomnya Bang Suma, bukan bahasa Inggris. Ayo cuma gimana tuh Teos itu cuma. Ibaratnya kalau enggak Kristen lah aku, apa kau urus aku bujang inam? Kau itu Ulah, permasalahan. Padoma. Udahlah. Nanti ngopi kita di warkop sini. Masalah Biar karena salah. itu. Mau lupa tak Raja Padoma on mati doraba. Mau lupa tak Kalau sekali. ku bawalah dulu sesuai dengan Inilah narasi. Raja.
Tidak ada nggak permasalahan Gimana kalau penonton? Sepakat. Kubilang dari dia. lalu kayak mana? Kayak gimana? jangan Kayak mana kalau ngaku-ngaku padahal nyaman. Iya. Jujur-jujur aja. Kita di sini Iya, bukan ada debat, masalah. tapi saling mengasih tahu. babi kau? Ini Udah 10 kali ku bilang udah gila Kristen. dia nih. Iya, masalahnya nanti. logikanya ini loh Bang. Ini logikanya saja. Sejelek-jeleknya orang tua kau, seburuk-buruknya orang tua kau, pastilah kau bela orang tuamu. Begitu Mulutmu dalam aja agama. yang bikin aku emosi. Kalau kau tadi Kebanyakan merokok itu tadi karena pelanggaran. Begitu juga Udah dalam baik agama. aku sama kau. Karena Kalau itu agama kau- harga mati loh Bang Raja. Samanya Jadi kau, mulutmu bela pun kalau kayak memang gitu, kau ah, memang berbeda. Kristen. Kalau memang Kristen, lontenya pasti kau. bela. Kalian teman-teman bahasanya si Raja Padoha ini tidak Tidak mengerti. lonte kau memang. Kalau Enggak salah Kristen, aku lagi lonte tidak ada jangan. mau jelek-jelekan. Entah dimaki-makinya ya kalian penonton nggak tahu kita karena bahasanya Kalau kau, berbeda dengan bahasa. dengar dulu. Memang Kalau bagusnya kau dia tadi menggunakan bahasa orang daerah, baik, cuman kau Kristen yang ada baik, tempatnya. enggak merocok Ada muncul orangnya. itu. Kau dengarkannya aku ngasih alasan gini, kau percayanya sama perkataanku kau tadi, kalau baik kau muncungmu itu anjing. Nah, itulah. Memang Bahasa apa? udah parah. Bahasa Udah Thailand. kehabisan hatiku. Masa dengar dulu biar ku ceritakan kayak gini. Janganlah fitnah, janganlah menyamar. Udah ku jelas. Alasanmu sampai kau menghina, sampai kau membicarakan masalah Cara kaunya menyok. kamu. Sakit hati. Terlalu apa kali kau tadi memaksa. Apa enggak emosi aku? Aku udah error aku ini. Nah, kan Aku kan saya bilang tadi. orang Gila gila dia. anjing. Udah lobet, nggak dicas lagi ya. Tidak kau babi kau. Jangan. Berkosa doh honok. Pernah dicas lobet kali ya. Anjing kau. Udahlah. Penontonnya kawan-kawan. Pak Doma, Itulah izin ya, Pak. Pak Doma. Bang Naga, Udahlah, Ibu Egi. Ibu Egi. Kita mau baku bantah dengan dia, kita Gini tambah ya, gila. leku, pohan. Tumbung. Dengar dulu lonte. Nah, telah. Inilah omongan dia nggak nih boleh kan. gitu. Inilah penonton yang tidak disukai. Memang dia yang memancing, dia jadi lonte. Memang ternyata lontenya Kalau dia. kau punya Tuhan, Ternyata terbukti Aduh. kalau tidak lonte tadi ini. Enggak kayak gitu udah galang tua, mau dilawan diladeni nggak enak ya kan? Udah nampak buahnya. Kayak gini. Pohon Udah tua nampak pun dari tak ada buahnya. bagus omongannya. Berarti Katanya sama mantan kan. malaikat. Aku wajar. Aku udah rusak otakku. Dia masih, kalau betul kau tadi waras, enggak kayak gitu menyotok kau anjing. Oh, berarti nggak waras ya. Berarti Berarti nggak usah sama-sama. respon. Kita tambah gila jadinya. Kita Ya udah memang tahu kau kok. juga ikutnya kau Gitu lah, gila. Kau ikuti gilaku. Sekarang Memang sok-sok munafiknya kau lonte. Aja. jaga omonganmu ya Raja Pohan. Kau sudah tua. Saja. Harganya di sini yang ngopung-ngopung. Atur aku di sini. Harganya di sini Ya, ngopung-ngopung. Tepung itu, pung rati itu, senyum. Tapi kayak gitulah curiga otak kalian. Kalau baik Kristen itu sama Muslim. Oh, enggak Kristen itu. Kenapa baik dia sama Muslim? Memang dongoknya otak kalian. Sanggupnya kau mengkaji Tuhan kau. Gigi dia, gigi. Emang ini komal apa ini? Memang kayak komal rawa-rawa lah kau anjing. Bang Zuma, guru, sabar ya Bang Zuma. Ini agak ketat ini Bang, agak berat. Karena Bang susah Da, ini. host. Izinnya Bang Da ya. Memang agak Ulah, Kak Ben. agak gini. Susah. Kalau Teos. kalau Allah itu beda gimana? kalau berdampingan kita, iya udah putus Inilah. dari itu ku bikin, iya. Agak. Putus asli. Tapi Teos kali itu dewa, beda itu cuma. Sabar bang, sabar. Kapalak-palakan aku. Saudara Raja Padoha ini tadi mengatakan Tuhannya 3 gitu. Nah datang saudara Sinaga bilang 1. Nah ributlah orang ini. Mana yang betul? jadi ku tanya dulu Masing-masing punya kepada data. Bang Pohan, Pak Rati, Kenapa kau apakah berkeberatan Tuhan 3? naga? Kalau Tuhanku 3, yang minta 100 pun. Kenapa Berarti kau memang marah? bercampur nama ini setan bah.
Anjingnya kau. Pernah masuk gereja dia. Campur ini dengan Apa setan. kau keberatan? Walaupun ku bilang Tuhanku 100. Emangnya kau Keberatan saya karena kau mengatakan kau itu Kristen. Saya Iya, keberatan. nggak usah Saya di keberatan. googling aja biar dia bilang Tuhannya 100 Pak. ya. Mau-maunya Saya dia keberatan. aja. Kita orang waras, kita diam aja. Tiga kodrat, satu pribadi. kalau satu Tuhanmu, mualaf aja lah kau. Apa bedanya sama Muslim? Mualaflah kau besok. Samanya kita di dunia ini, satu tujuan, satu ciptaan. Sudah berbeda jarak, berbeda cara. Kau dan aku. Kau nggak usah menjadi kambing domba hitam. So ku pangkas nanti Tuhan kau. itu satu, Tuhan itu satu, Pak Doha. Tuhan yang mana satu? Kau kalau memang mau mengadu domba, benar itu kau satu. domba aja. Kami kalau bisa saling toleransi. Tanya dulu Tiga kau. kodrat, Kalau tiga satu kodrat, Tuhan satu itu, pribadi. kalau satu Tuhan itu, kutanya dulu Pak. Kalau satu Tuhan itu berarti Tuhan Hindu, Tuhan Hindu, Tuhan Iyalah, kau kan berteman dengan Tuhan Begu Tuhan Ganjang. Muslim, Tuhan Kristen, apakah sama itu? Kutanya nih kalian. Hah? Nih, samanya kan sudah berdebat. Kalau satu Tuhan itu, Kita semua ini sama. Tuhan itu Hindu. Paham kan? apa Hindu itu bukan agama? Kutanya dulu kau. Kan sudah ku bilang. Kalau sudah ku bilang kita ini semua satu ciptaan, berarti kan satu Tuhan awal mulanya. Memang satunya Tuhan yang menciptakan Lubang langit dan tema di ko Raja Padoha. Na berteman do Begu Ganjang do rao. bumi. Juma, ayo kita bahas Juma. Kewasan Allah itu. Bermasalah kau bahasa Batak, anjingnya kau. Jangan dong permasalah bahasa Batak. Awalak Batak do. Batak Bahagia Batak dua Inara menjadi do. orang Batak. Bawa Batak Rojani. Unang di bawah son suku dah. Kok, jangan kau bawa suku di sini. Kita cerita tentang agama di sini ya. Jangan pernah kau ucapkan suku. Kocik peso tigor dong. Nanti. Udah aku sudah pailah, udah kalau sudah pailah, udah lah batak Jangan kau ceritakan tentang suku di sini Margada ya. ya muison. Raja Padoha. Baik kila laki memerek kau. Margada Habis ya kau nanti muison. Baik dibuat. Juma ya betul. Ndo lontion nang Batakon kini lontion. Iya. Ay Margada ya muison. Iya, Bang. Baik Juma ya. Baik semua ini. Iya, Orang Ada ribut 3 Tuhan, ada yang bilang 1 Tuhan. Marahlah dia. Jadi sengonondo Raja Nami pernah. Iya. Di dokonon to lutuhanna. Masing-masing Raja punya Padoha. dalil. Patu Raja Padoha. Sudah Patak kasamu jo. kalian bisa menyaksikan itu bang, mempertahankan itu kan Tuhan itu. Saudara Raja Padoha ini juga tidak Tuhan, bisa Tuhan, dibiarkan. Karena mengganggu kekristenan kalau dibiarkan Tuhan 3 kata dia kan gitu. Nah sementara itu dia juga ngotot. Gini Manjuktak. Halo Manjuktak, gini Manjuktak. Halo Manjuktak. Damai dulu. Ya, Lanjut ngomongnya. lanjut. Tenangkan dulu, tenangkan pikiran, tarik napas dulu, tarik napas. Jadi gini, Minum kopi. jangan nanti gara-gara 3 Tuhannya ada yang satu, jadi kita yang ribut. Gak boleh gitu. Pokoknya kalau Sudah 3 gila. Tuhannya iya kan Sudah. aja. Sudah gila ini. Kalau 1 Tuhannya iya kan aja. Kenapa? Nei dokon ibana do mantan malaikat ibana. Kalaupun Ay kita hope nanti sinaga. berjuang, Ada komunikasi ya kan? sinaga dong sudah gila nak. Bukan dari situ sih. Kalau kau berbeda, harus sudah gila. Kita dong. malu loh, malu Sorry jadinya. Pak Rati. Bapak Nah, yang kadang-kadang kan. kurang pengalaman kita terima. Ngai dok komunikasi. Yang Harus lebih sudah gila pengalaman. nah. Haron. Kita kasih keterangan aja. Kalau 3 siapa aja lah itu, kan kayak gitu kan? Begini lah Pak. Ayat. Ngai ya pidana dong sudah gila nah. Ada. Pak Tua. Begini, kalian Kristen yang 3 ini yang di bawah. Iya. Ya. Nah, bahwa betul Tuhan kalian yang satu. Ku tanya dulu, siapa yang satu itu? Tuhan Yesus. Gini ya.
Surat Tuhan gilamu Yesus pun ya. udah ada, nggak mungkin ku jawab. Surat gilamu aja udah ada, ngapain dijawab kau? Berarti kalau Tuhan Nah. itulah yang menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Itu Kau kan bilang dia, aja surat, dia. kau bilang aja surat gilamu udah ada. Orang kau nggak ditangkap. Bagaimana kami berdebat sama kau? Kalau surat gilamu ada, surat merahmu. Diam dulu kau sangkuri. Nah, gini, Ada surat gila. Diam Ada dulu. surat gila. Aduh. Ada surat merah. Surat merah polisi. Memang Domo. Ya lanjut Raja Padoha. Lanjut Raja Padoha. Ini pernyataan kita biar clear. Kalau tahu kalian nanti nggak bisa dibantah, ya betul. Kayak gini. Apakah kalian merasa Tuhan yang satu itu, ibaratnya kalian mengatakan Tuhan itu adalah sang menciptakan langit dan bumi? Apakah kayak gitu? Ya iya, siapa lagi menciptakan langit dan bumi kalau nggak Tuhan? Berarti Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dari tadi iya kok. Berarti berapa agama di dunia? Banyak. Ada surat gila. Ada surat merah. Si halo. Berarti cuma Tuhan Kristen lah yang menciptakan langit dan bumi kayak gitu. Berarti tidak. Gimana tidak? Cuma Kristen yang menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Dia karena belum kenal makanya dia rancu. Tapi kalau sudah kenal baru kau kenal Tuhanmu enggak? Siapa Tuhan? Bapak yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi. Ya kan ada keterangannya itu. Berarti semua dari Kristen, agama-agama yang lain di dunia ini berarti Tuhannya itu salah kan? Ya kau belajar dari mana kau? Belajar dari mana kok gitu kau ngomong? Kepastianmu tadi pertanyaanku siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kau jangan kenakan yang lain-lain. Kita cerita di sini tentang Kristen. Jangan kau ceritakan yang lain-lain. Betulnya. Sekarang kalau kamu Kristen, ya kan, harus tahu kau asalnya Yesus itu dari mana? Dari mana asal Yesus itu coba? Kenapa dari mengakui kalian di situ tiga kan? Dari surga kan, sudah kembali ke surga kan? Jawab dulu. Kutanya dulu Bapak. Tadi Tuhan yang satu itu siapa? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Siapa bilang? Emang orang gila ya. Gila ini udah gila. Fix tinta merah. Dengarkan biar saya terangkan. Antara Bapak. Ya, biar semua kita yang di bumi ini Kristen ini bikin rusuh dunia ini. Dengarkan dulu. Biar Makanya jangan terlalu banyak makan bebo. Biar satu dulu kalau masalah Kristen ini ya. Makanya disebut Bapa dengan anak, ya kan? Karena hak Bapa itu adalah hak anak. Sudah diserahkannya semua kepada anak haknya itu. Berarti ialah ahli waris dalam segala-galanya. Dan Yesus itulah yang membawa kita ke surga. Karena apa? Yesuslah yang bisa kita lihat. Allah itu tidak akan bisa kita lihat dan tidak akan bisa kita dengar suaranya. Makanya kalau dibilang Allah itu Allah Bapa itu adalah hak waris. Arti Bapak dengan anak adalah hak warisnya. Warisnya itu adalah harta Bapak itu adalah surga. Surga itulah yang dimiliki Yesus, diserahkan sama dia. Dan Yesus membawa kita di surga. Dengarkan dulu. Semua itu aku malaikat. Kalau kau baca Yohanes 14, malah menyotop. Situlah jawabannya semua. Yohanes 14 dari 1 sampai terakhir. Guru itulah jawabannya semua. Dia akan membawa kita ke surga. Jawaban kata di rumah Bapakku ada tempat, banyak tempat. Sedangkan jawaban pendeta adalah celeng. Sedangkan pendeta kala mental lu hubain bulu song-song ini mengajar-ajari. Kokek. Cuma tahu sudah aku belajar dari Bibelnya bukan dari manusia. Udah ini saya katakan kan dari Bibel.
Yang saya katakan dari Bible kok. Iya, nggak usah katakan itu sama aku lagi. Pertanyaanku sekarang, gimana dalilnya bahwa Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi? Tunjukkan dulu. Di Kejadian 1 ayat 1. Ya, tunjukkan. Apa di Tuhan Yesus Ada mulanya. langit dan bumi? Di mana? Di mana? Lagi ngomong. Ini Kejadian 1 ayat 1. Sudah? Bacakan dulu, bacakan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bujangin nama. Bujang nama Raja Padoha. Lubang Nite. Apa Allah itu? Ya Allah itu tetap Tuhan Yesus juga. Karena dia kan pilihan Allah. Itu ke situ juga nya tuh. Lupurlah kau mandi lupur. Kalau apa ku udah ku ijak kau. Malu kita. Banyak Kali nonton ini. Allah sama dengan Tuhan itu sama gelar itu bukan menunjukkan seseorang. Siapa orangnya? Kau tahu dah sebutan Tuhan itu apa? Kau tahunya sebutan Bapa itu apa? Jangan karena sebutan Bapa itu jadi Tuhan, enggak. Memang Enggak. betul. Sebutan Bapa itu bukan sekali. jadi Tuhan, bukan. Kalau curiga nanti kalian Sebutan kalau Bapa itu hanya sebutan untuk sebagai yang kekal. Kutanya Yang dulu batis kau. bersifat. Paham Tuhan kan? itu nama atau gelar? Kutanya dulu kau. Tuhan Tuhan itu sebutan untuk yang kekal. Aduh, kau di situ. Nggak mungkin kau disebut Tuhan sedangkan kau pun garis merah. Dapat surat merah kau. Loak. Kutanya sama beda. Udah ada surat merahnya, ngapain kalian lawan? Damai-damai dulu. Tuhan itu nama atau gelar? Jawab dulu. Itu orang gila yang naik ke koma. Nama itu loh, nama itu Raja Nama Padoha. Tuhan. Nama. Abu Jangi nama Tuhan. Lubang ni tema di ko. Nama Natung Tuhan. sa pedoro, mengidam mentre. Banyak pam. Berarti si Tuhan nama hubayan nong guarhu. Romom. Si Tero si Padoho. Mau kau buat siapa namamu? Mau kau bikin namamu si Bindok. Si Tero si Padoho. Padoho. Tero. Raja Padoha, kalau orang Kristen semua berdoa, Bapa kami adalah Yesus Kristus yang kami sembah dalam nama Yesus. Tidak ada kami berdoa, Bapa kami dalam nama Allah. Tidak maksud. Luang Dalam kayak nama gini, Yesus. kami kayak gini berdoa. Pak. Kalau kita beragama, itu tujuan kita kan mencari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Siapa? Siapa rupanya menciptakan langit dan bumi menurut kau? Makanya di sini belajar kita jangan pastikan dia menciptakan langit dan bumi. Memang betul Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah, memang Saya betul. bertanya, siapa Allah yang rupanya? menciptakan itu. Allah, memang betul. Saya akui memang Allah yang menciptakan langit dan bumi. Betul. Itu di Kejadian 1 ayat 1. Itu real, betul. Orang gila kalian lawan. Memang si dongoknya memang. Tadi si Yesus. Enggak. Memang Allah. Surat merah. Ya, memang Ada Allah. surat merahnya pun udah dari polisi Sekarang kalian Betul lawan. itu. Emangnya yang berapanya Tuhanmu di situ? Allah, Yesus. Ayo jangan mak. Agar Tuhan. Udah ku bilang itu Tuhanku satu. Gak ada Tuhan Allah. Gak ada Tuhan Allah. Allah ya Allah. Ngaku satu Tuhan kalian. Allah itu bagi kita Kristen adalah sebutan. Tuhan Allah itu sebutan bukan nama. Sama kita Kristen ya. Jangan dulu campur sama orang lain. Tadi bilang Kita nama itu. Kristen tidak bernama Allah lah kita itu. Allah itu, Tuhan Allah itu adalah atas sebutan aja. Raja Parna. Tapi namanya itu Yesus ya. Namanya Yesus. Makanya dibilang Apa diam kau di namamu yang kau berikan itu kepadamu. Namamu yang kau berikan itu kepadamu, kata Yesus. Jadi nama itu nama Yesus. Artinya kalau dia perjanjian lama Memang itu kalau jumpa oten-oten 23.000 semua guru tumbung beo noten-noten. iya di perjanjian tahun lama namanya Padahal- Yesus Masia, artinya Padahal Tuhan KPM menyelamatkan. beo karena budak sempat. Ini Raja Itu si juga Padoha iya, ini menyelamatkan. udah melebihi ilmu apa ini?
Padahal yang Ilmu pulang dari pengetahuan alam ini. Bang Sudah belajar ini, sudah dikajinya ini tentang Tuhan. Berarti sudah jenius ini. Jadi profesor. Surat merah, Rasa surat si merah. Raja Paduka ini dipakai iblis ini untuk menyesatkan ini. Sudah aku bilang, tidak ada satu manusia pun yang sanggup untuk mengkaji Tuhan. Sudah. Padahal namun tak sepak teruneng usbio kejak kelayang usbio sosok ahos. Aduh. Kau tidak bakalan sanggup mengkaji-kaji tentang Tuhan. Usbio. Paham kan? Kau hanya sekedar manusia biasa. Bukan nambah, nyamam. Kalau kau bisa mengkaji tentang Tuhan, Ya. ya bodohlah Tuhan. Ngapain diciptakannya kayak gitu? Terbuka rahasia Tuhan. Masuk bang, Allah yang matei. Kebetulan do si manjut tahun laku. Turun majo ulah-ulah jo aso wajar silion kapuki maknion. Turun mau dah. Raja. Babanya Mam Raja Paduka. Mereng si Raja Paduhon. Utik Bang Raja. Raja Paduka. Mainlah kita Sherlock dari mana? Surga lah. Raja Paduka. Si bujang di Paduai, si bujang di Paduai. Diam dulu kau Ratih. Kau pun banyak kali ceritamu. Bang Raja Paduka, margamu. Panjaitan. Oh, Panjaitan, horas. Agama abang do? Muslim? Kristen? AKBP dua AKBP. Protestan do? Protestan. Naga, agami? Kristen lah, Kristen. Protestan do? Protestan. Samanya kalian kok berantem? Odo lah. Nau patakas do tu ibana. Seakan-akan Pak Yon Hera profesor. Hera nung jagohin ilmu ni Pak Yon. Bucungmu do kimando konau da Kristen. Pak Mate masih Paduai, Pak Mate. Memang. Ala naho sanggup do. Dolo 5 kilometer piau jarak no kuleli lu bornginonon benganaci dah. Torado lain. Olo. 5 kilometer jarakta. Langsung nggak sanggup membunuh aku. Saya tidak mau mati di tangan orang berdosa. Tuhan akan tahu itu. Saya tidak mau mati di tangan orang berdosa. Ikut mati di tanganku yan doh. Kau sanggup membunuh aku. Berjumpa kita. Sanggup kau bunuh aku? Kau sanggup bunuh aku? Sanggup kau? Pola kata. Kita Sherlock aja ya, real ya, semua. Kucing. 1.600 mata orang memandang real ini malam ya. Sherlock nanti Raja Paduka ya. Bawa senjatamu, mau bawa apa kau terserah, kita jumpa besok malam ya. Polisi dengar itu Pak Polisi, Pak Polisi dengar. Ada ancaman Pak Polisi. Saya tantang dia ini, saya tantang. Ada ancaman pakai senjata Pak Polisi. Janganlah sampai PC, diskusi aja. Iya ini orang gila. Izin ya Bang ya, Bang Zuma. Sama orang dia menantang saya, ingin membunuh saya. Dia Pak Polisi dengan Pak Polisi sudah bercampur dengan iblis. Pak Polisi. Dia ini sudah bercampur dengan iblis. Sudah tidak ada lagi kasih Tuhan ataupun aliran Tuhan kepada dia ini. Dia ini sudah beraliran dengan iblis. Sok mengajari mau kocik pembunuh. Dobe mucung mi. Saya sago mengajari maho. Bujang Lubang nitiro songoko. Begitu. Lubang nitiro songoko colong mak. Asa botommu. Camkanlah itu di pikiranmu. Si Tero si Paduai. Bujang inap. Inilah kan. Inilah. Dibilang-bilangnya lah kemaluan mama awak kan. Ada otaknya ini. Ada otak nih, si Bujang di Paduai, si Bujang. Dia orang tua. Kalau dia orang tua ataupun mantan dari malaikat, setidaknya dia mengajari dengan bagus. Orang tua babi, kenapa kau merocok tadi mulai tadi? Kita kan menjelaskan. Karena untung kau macam cewek, ember, kencang kali ngomong nggak mau satu persatu. Tenang, santai, kalem. Singkat, jelas, padat. Kalem. Anjingnya kau memang yang dongoknya kau tadi hanya baik-baiknya ininya anak si Maria-nya Yesus berarti Maria Yesus enggak Maria mengandung Yesus
Kalau dulu ku tanya. Berarti kalau Maria memanggil Tuhannya memanggil anak, kayak gitu. Otoni jol majo. Dan itu sih nih, dan itu sih Paduha. Bas mana yang sanon? Buat temu jo sing soy boy. Pokoknya kau tadi kau katakan bahwa Yesus itu anak Maria. Berarti kalau si Maria, Jadi memang- kau dikandung mamamu, kau nggak anak mamamu? Anak setan gitu. kenapa kau bilang Tuhan dia? Dia kan sudah terpilih menjadi bodohnya. Terpilih apa? Siapa yang memilih? Siapa yang memilih? Dia kan utusan Allah. Dia kan terpilih oleh Allah. Terpilih Allah berarti udah berapa di situ Loh, yang memilih? nah sekarang kau gini, tunggu. Sekarang gini pertanyaanku. Sekarang begini. Dia tuh utusan Allah atau enggak? Bikin dulu. Ya, kayak mana? Iya. Kayak mana? Dia itu utusan Allah atau tidak? Utusan Allah. Nah, udah kan? Kau akui kan? Kenapa Ya kau udah. bilang tadi Tuhanmu yang satu itu Yesus? Berarti kenapa enggak kau bilang utusan dia? Karena dialah yang menebus dosa manusia. Karena dialah yang sanggup di bawah pemerintahan, di bawah siksaan. Hanya dialah. Makanya dia diutus oleh Allah. Allah yang mengutus kan? Tadi kan udah kujelaskan. Udah berapa kau- di situ Tuhan? Kau pertanyakan lagi. Udah berapa di situ Tuhan? Doh. Kan udah ku bilang Tuhan Yesus Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan. Yang mengutus dia siapa tadi? Allah. Allah ini apa enggak Tuhan ini? Ya Allah. Iya Tuhan ya Allah ini. Ya Allah. Allah itu ya Allah. Pusing aku. Tuhan itu ya Tuhan. Aduh, Yesus. Gimana yang bertanya sama orang ini? Apa enggak palak aku? Kalau anakku kau ibaratnya belajar di depanku, kayak mana lah? Udah babak belur kau bikin. Iya. Sudah Kalau kau jadi bapakku, udah ku poki kau mati kau. Kau udah bilang dia yang mengutus. Apa yang mengutus ini? Allah. Kan Allah yang mengutus Yesus Kristus. Iya, Allah. Siapa Iya, kan Tuhan itu? Udah benar Bang Paduha, udah benar. Udah benar. Ngerti bahasa kurasa ini. Kan kau lucu, kau paksa aku membilangkan Allah itu Tuhan. Kan udah aku bilang Allah itu ya Allah. Ngapain kau kalau menyembah dia kalau enggak Tuhan? Kita yang mencari di sini beragama ini mencari. Sembahlah dia karena dialah yang mewakili manusia karena Kau beragama, kau diciptakan agama untuk mencari siapa Tuhan ini, ya kan? Mencari tahu siapa Tuhan. Iya. Aku nggak disuruh mencari tahu siapa Tuhan. Aku menjelaskan Ngapain perintah kau Tuhan. baca-baca Bibel Karena aku kau? sudah tahu Tuhan itu Tuhan Yesus. Aku nggak mencari lagi. Aku udah tahu Tuhan Yesus. Ngapain aku mencari Tuhan lagi? Makanya jangan asal ngomong. Tahu kau menjelaskan. Sekarang ginilah. Oke, gini aja lah. Israel Pertanyakan balik aja lah. Bumi. Sekarang begini aja, aku pertanyakan aja lah samamu kembali ya. Kenapa kau keberatan? Ku bilang tadi 3 Tuhanku. Ya suka-sukaku. Dari mana? Oke. Kau tadi ngomong. Kau bilang 1. Kau bilang tiga Tuhanmu kan? Dari mananya atasnya 3 Tuhan itu? Dari mana atasnya 3 Tuhan itu? Tapi enggak logika. Enggak, aku tanya dulu. Dari mananya atasnya ada 3 Tuhan? Kau membuktikan tadi Yesus diutus. Yang mengutus siapa? Udah berapa di situ? Ya satu Tuanku, Tuhan Yesus. Bapak itu? Jadi sebutan itu kan aku bilang sebutan. Yesus sebutannya anak. Iya. Bapak, anak, Roh Kudus. Ya udah. Makanya siapa Bapak ini? Bapak ini kan sebutan. Itulah dikatakan. Anak pun sebutannya memang si dongoknya ini. Kalau dulu ku bilang, kenapa? Itu Bapak itu berarti Bapak, Tuhan lah bapakmu ya.
Kenapa kau berdoa Bapak kami yang di sorga? Ih, kan sudah kubilang. Sudah kubilang. Jangan bertempur. Matilah kau. Kau bujang. Emosi ada juga lawaknya ke Bang Panjaitan ini ya. Makanya sudah kubilang jangan bertempur. Bertempur pula kau. Sudah kubilang. Matilah kau. Si Bujangnya namamu, si Bujang. Kau Sinaga Bonar itu. Anggotanya itu si Bujang namanya itu, si Bujang. Kan sudah kubilang. Ulang reply. Kan sudah kubilang. Jangan bertempur kalau tidak paham kita. Bertempur juga kau, matilah kau. Enggak, masih hidup aku. Raja Padoha. Rojan. Dongok kali kau. Sekarang kutanya lah kayak gini. 3 Tuhanmu kan. Sebetulnya gini Naga. Sebetulnya hatiku baiknya, tapi justru urat sarafku udah putus 3. Aku murah kali marah, murah kali balik kayak gitu. Makanya aku malaikat ku bilang, kalau baik kawanku itu, jangan dipancing aku ibaratnya emosi. Kalau emosi, udah berapa HP ku lemparkan. Live kayak gini mau ku lemparkan HP ku itu. Janganlah, nanti nggak bisa kita bergabung lagi kawan. Makanya jangan pancing-pancing aku. Makanya, siapa yang mendownload TikTok sama kau? Kutanya dulu kau. Kan udah lari kawan-kawan. Siapa yang bertanya samamu? Kau mau parah. Siapa yang mendownload ke TikTok samamu? Siapa yang ngasih hotspot tadi sama si Raja Padoha ini? Aku kalian. Memang pun kau pun yang di-download bapak punya kau aku rasa. Tengok kan dulu. Memang. Sebenarnya aku yang mempertanyakan. Siapa Inilah yang hati download sama dia ini? Siapa yang download sama dia ini? Siapa yang ngasih hotspot? Pusing yang mendengarkan berapa penonton 12.000. Pertanyaanku tadi nggak nyambung jawabmu itu. Tapi udah merasa kau pintar di situ. Oke, sekarang kau jelaskanlah semuanya. Karena kan kau gini. Nah, jelaskan. Gak capek kau duduk di atas kereta itu kayak gitu? Coba dulu tanya aku semua dalil-dalil yang kau tahu di Bibel membantah Tuhan ketuhanan kalau yang Maha 3 Esa. Enggak, ini udah jelas-jelas 3 Tuhanku. Bantahlah dulu. Apakah enggak betul ini Tuhan semua yang ku katakan ini? Kenapa kau bilang 3 Tuhan? Itulah Tuhanku, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang 3 ini. Bantah dulu secara data. Ya. Kenapa kau bilang itu? Kenapa kau anggap itu dibagi dirimu itu Tuhan? Kenapa? Justru aku percaya Raja bahwa Padoha. itu Tuhan yang 3 pribadi itu. Nggak masuk Pendeta Bego. Raja Padoha. Jawab. Ya bantah dulu aku bikin pertanyaan. Iya, kan sudah aku bikin pertanyaannya tadi. Kenapa? Apa kenapa? Percaya. Kenapa percaya? Justru itulah percaya aku bahwa Tuhan 3 di situ. Aku dibaptis dulu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa lah kau bilang? Oke, yang kedua. Kenapa lah kau bilang itu kau itu malaikat ataupun mantan malaikat? Apa keberatanmu di situ? Iya betul aku malaikat. Iya kan ku bantah. Kan kau yang ngomong. Kan bantah. Aku betul kan malaikat aku memang. Aku yang bilang aku malaikat. Iya. Dari mana jalannya? Aku sering menolong. Karena kau sering menolong. Iya. Aku panggil aku sebutannya malaikat aku. Oh, udah berapa orang yang kau tolong? Kan Ya, begini Raja Padoha. Kalaupun 3 Tuhan kan lebih banyak, kalau lebih banyak dia lebih sedaknya 3 Tuhan kita. Iya, kenapa? Justru orang ini yang berbohong. Aku tadi. Gini. Malah dipitnah aku tadi. Bukan Kristen kau. Kenapa 3 Tuhanmu?
Emangnya Islam ibaratnya Islam senang rupanya ada harusnya. pernah mengatakan Islam 3 Tuhannya. Iya kan senang lah harusnya 3 Tuhan Justru kita. kalian yang ikut-ikutan, kalian Tuhan kalian satu, ikut-ikutan sama Muslim kalian. Mualaf aja lah kalian kalau Tuhan kalian satu. Iya, Akulah- 3 kan lebih akulah- rame. Kalau lebih rame kan akulah lebih enak. Kristen yang sejati. Beda. Justru aku tahu Tuhan itu adalah gelar. Iya. Jadi kenapa lah kau bilang kau itu malaikat? Karena kau banyak nolong orang aja, gitu. Memang dongoknya ini. Cuma itu. Iyalah. Karena kau banyak menolong orang gitu, jadi kau angkat dirimu itu jadi malaikat. Ini. Misalnya kalau ku bilang nanti aku Tuhan, percayanya kau? Nggak percayalah, udah bodoh aku kalau percaya kau Tuhan. Kau pun Ya dapat surat merah. udah, kenapa kau permasalahkan lagi dongok? Nih, kan kau bilang sama aku bantah dulu, jadi ku bantah. Iya, udah ku jawab. Itulah jawabnya. Misalnya kau dengar dulu. Taunya kau memang artinya malaikat itu sama orang ini. Taunya Misalnya kau kalau ku bilang sama kau, Naga, aku ini Tuhan. Percayanya kau? Ya ngapain aku percaya sama kau? Ya udah, kenapa kau permasalahkan lagi? Udah kau jawab. Pasti dia bilang bisikian. Kenapa percaya kau tadi? Nggak percaya aku samamu. Hah? Kenapa kau permasalahkan? Berarti kau percaya di situ. Tapi kau yang mengatakan. Iya, misalnya lagi, jangankan malaikat, aku ini naga, Tuhan aku ini. Percayanya kau? Nggak percaya aku di situ. Ya udah. Cuman karena aku penasaran, kan? Kenapa kau bisa sebutkan seperti itu? Seakan-akan kau itu kayak menjelma gitu. Bisa. Apakah kau mendapatkan kuasa dari Tuhan kau Waduh, ulah. jadi malaikat? Waduh, Kan bisa menurut jadi. Waduh, menurut nih tulang nuang. Tulang. Jadi Naga, gini Naga. Jadi tulang panjaitan ini dia jujur kan dia menyembah itu 3. Kalau bahasanya kan Tritunggal itu Naga kan. 3 tapi 1. Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu Naga kan. Iya. Jadi si Panjaitan ini 3-3 dibilangnya Tuhan. Kalau Iya. Naga kan cuma 1 kan. Naga cuma bilang Yesus Tuhan. Tapi Iya. Bang Panjaitan bilang Tuhan dia 3. Dia jujur Naga. 3-3 ini dalam satu tubuh. 3-3 ini Tuhan. Jadi Naga jangan marah juga kalau dia bilang dia malaikat. Karena menurut Bang Panjaitan gelarnya itu kan gitu. Gitu, Naga, gitu. Naga jangan emosi sama Bang Panjaitan. Oke, Lek. Nah, biar jumpa kita minum nanti di warkop mana boleh lah di Medan. Medan ya kan Naga kan? Medan le, aman le. Audi gasu. Bang Panjaitan di Diau haumu. Panjaitan di Diau, Medan? Enggak. Di dia. Saut ada si Nora. Daerah Tapsel lah. Oh, Tapsel, gimana? Di mana ya Tapsel? Di Dempuan. Oh, si Dempuan. Oh, aku lagi di apa nih ya? Persalakan, Dok. Persalakan. Jumpai lah kau nanti ya. Di Terima kasih, Sidimpuan ya. saudaraku. Diam Joy Sinagaho. Habis dari panti nanti aku kujumpai kau ya. Habis Enggak. dari panti nanti aku kujumpai kau nanti. Enggak ada ilmumu. Tunggu kujumpai nanti kau habis dari panti aku. Di mana kau Sidimpuan? Boma opungmu na matei hurat jauh sulina non belum menjemput tahu. Buan opungmu. Jemput do pakai bulan. Buan masih keluargamu dosa Pakai motor-motorannya, motor-motoran, kapal terbang. Buan keplingmu di kelurahan doh. Jemput pakai bulan. Pakai bulan dijemput.
Usar terpenon. Guru sabar guru ya, guru Zuma sabar ya. Dia tiap peti mati. Tiga Papua. Nanti ku jemput. Berapa kalian datang biar kusediakan peti mati? Berapa nanti? Tidak. Yang ku jemput. Dijemput Tuhan nanti kau. Horas Pandita Begu. Raja Padoha. Kau Kristen ya, kau apa Muslim kau Raja Padoha? Akan curiga. Ngapain aku? Aku soalnya penghiburnya aku. Lucu. Memang kayak gitunya. Itulah manusia. Kalau manusia itu risih katanya itu. Tapi iblis lemes itu. Aku Enggak, soalnya cuma mulutku yang risih. Itulah aku sebagai manusia. Aku bukan orang munafik kayak gitu. Aku jujur. Apa yang pernah kulakukan, ya itu kukatakan. Aku tidak ada aib-aib sama aku. Aku nggak pernah menyimpan aib. Kristen, kau bilangnya Kristen apa Muslimnya kau itunya. Dendam pun nggak pernah aku dendam. Aja lah. Waduh, Leo. Jawab dulu Kristen ya kau apa? Kon waduh. Muslim. Waduh memarhata Tuhan do hiton. Na percaya tu Tuhan. Percaya kau sama Tuhan lah. Beratas nama Tuhan donda. Itu. Ya rohane bulu menyamar riba roh. Soalnya host kita ini Muslim. Host kita ini kan Muslimnya. Ibaratnya menyamar mau agama. Aduh nekul na hubue di sini. Apa yang